Tiga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kembali lagi ke acara kita ya, webinar series ya, PBI UIN Radin Lampung bersama saya Satria Adi Pradana yang tidak usah dikenal ya, terlalu lama. Kemudian kita kehadiran dua pembicara hebat ya, yaitu ada Mr. Helta dan juga Mr. Christian ya. Dia Islam sih bukan Kristen. Ya, Mr. Adi ya. Dan juga kepala prodi ketua prodi, the president of our prodi ya, Miss Mesuri ya, dan juga rekan-rekan dosen semua yang hadir serta mahasiswa dan juga alumni. Selamat datang di acara kita ya, semoga kita bisa dapat insight yang mencerahkan. Ya, pertama-tama marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya adalah sambutan dari the president of our department ya, yaitu dari Miss Mesuri. Kepada beliau disilahkan. Oke. Thank you Mr. Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome again, for all audience today, the 13th of July 2020. We have another sharing session and entitled Sharing Scholarship Opportunities and Career Development Practice. And today we have two spectacular speakers, Mr. Helta Anggia from Universitas Bandar Lampung. So actually, for many students of PBI, quite popular, lumayan populer nih, Mr. Helta Anggia. Beliau adalah alumni dari PBI UIN Radin Lampung yang merupakan kebanggaan kita semua. Dan it is not the first time to join us. Sudah beberapa kali berbagi dengan kita yang ada di PBI dengan berbagai tema dari pelatihan, workshop baik dengan dosen dan juga mahasiswa. Dan untuk kali ini khusus akan sharing tentang tema yang tadi sudah disebutkan. Kemudian kalau lihat dari list yang ada pada flyer, itu kita bisa lihat bagaimana luar biasanya achievement dari Mr. Helta Anggia MA yang pertama kali di tahun 2011-2013 mendapatkan beasiswa ICCR India untuk master degree-nya. Nah, dan juga beberapa beasiswa lainnya, bahkan ada yang not taken. Nah, ini mungkin nanti bisa dijelaskan sampai kenapa tidak diambil kesempatan ini. Padahal saya yakin semuanya sudah melalui proses yang sangat luar biasa dengan usaha-usaha yang luar biasa. Kemudian pembicara kita yang kedua nanti ini adalah Mr. Christian Adi Putra. Thank you. Salam kenal dari kami, dari PBI UIN Radin Lampung, khususnya dari saya. Kita belum pernah berjumpa sebelumnya. Nah, alhamdulillah dengan adanya the power of social media, hari ini sudah bisa langsung bersilaturahmi dengan kita yang ada di sini. Keluarga besar dari PBI UIN Radin Lampung. Sama dengan pembicara yang sebelumnya, untuk Mr. Christian juga luar biasa list dari prestasinya, achievement-nya, beberapa beasiswa yang beliau raih. List yang pertama itu saya catat adalah sebagai instructor untuk Indonesian Language and Culture di University of Mountain USA, dan beberapa achievement yang lainnya. Nah, untuk itu kami dalam kesempatan ini
mengucapkan terima kasih banyak untuk kedua pembicara kita hari ini atas keluangan waktunya, kesempatannya, kemudian pengalamannya, ilmunya nanti yang akan dibagi untuk kita semua. Bagaimana kita akan bisa belajar mengikut jejak mudah-mudahan insya Allah dalam memperoleh beasiswa. Jadi apa saja sih persiapan, kemudian proses apa yang harus siap dilalui, gitu sampai bisa menyelesaikan program-program yang diraih dalam beasiswa ini. Kami berterima kasih banyak sekali lagi atas kesempatannya. Mudah-mudahan semua ada bermanfaat sangat banyak bagi kami. Dan saya sangat yakin ini manfaatnya sangat luar biasa bagi kita semua. Again, thank you so much. Selamat menggali informasi untuk para peserta, informasi dan yang lain-lainnya dari kedua narasumber kita hari ini. Ya, kembali demikian dari saya, kembali ke moderator. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mr. Satria Adi Pradana. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss May atas sambutannya. Ya, kemudian kita akan langsung menuju ke acaranya. Jadi kita akan bagi proporsinya 30 menit untuk dua presentasi ya tentang scholarship opportunities dan juga career development. Untuk pembicara pertama nanti ada Mr. Helta selama 30 menit. Tidak perlu, nanti kita akan sediakan waktu tanya jawab di sesi terakhir setelah presentasi kedua. Oke, kepada Mr. Helta disilahkan. Oke, terima kasih Pak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Mesuri sebagai Kaprodi PBI UIN Lampung, rekan-rekan dosen yang terlibat di dalam grup ini, kemudian kepada pembicara yang lain yaitu Pak Christian. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang pengalaman beasiswa, intinya pengalaman beasiswa. Tapi ini kan bukan yang pertama kali ya untuk sharing pengalaman beasiswa. Kalau nggak salah ini udah yang kelima kali kata Miss Istiqomah. Pada dasarnya, pada umumnya untuk mendaftar beasiswa itu yang dibutuhkan ya hampir sama. Selain kemampuan tes bahasa, kita membuat motivation letter, kemudian kita mungkin menceritakan sedikit tentang latar belakang kita, sehingga kita layak diterima atau tidak gitu. Jadi untuk kesempatan kali ini, karena sesuai dengan tema yang disediakan juga, maka saya ingin menyajikan sedikit berbeda saja. Mudah-mudahan ini nggak terlalu lama, ya kan? Sebenarnya semua pengalaman saya tentang beasiswa sudah tertulis di dalam website, ya, yaitu di heltaanggia.com. Ini kira-kira kelihatan nggak, teman-teman semua? Kelihatan, Mister. Kelihatan ya. Oke. Saya ingin menyajikan sedikit berbeda kepada kesempatan kali ini. Apa sih esensinya kita mendapatkan beasiswa itu? Ya, bukan hanya sekedar kita mendapatkan, kemudian kita memenangkan beasiswa dan menjalankannya, lalu kita pergi jalan-jalan. Kayaknya sih nggak selesai sampai di sana, gitu ya. Jadi, pada kesempatan kali ini mau saya bungkus dalam sebuah tema, yaitu menjadi pribadi yang lebih ASEAN melalui beasiswa. Jadi, menjadi pribadi lebih ASEAN ini gimana maksudnya? Nah, sekarang kan kita sudah erat kaitannya dengan ini ya, isu-isu regionalisme ya, ketimbang nasionalisme. Jadi dari berbagai macam beasiswa yang sudah saya alami, ternyata secara saya tidak sadari itu membentuk diri saya untuk menjadi seseorang atau pribadi yang lebih ASEAN. Dalam artian ada hal yang lebih ada hal yang di luar nasionalisme yang harusnya kita perjuangkan juga, yaitu regionalisme. Rasa fanatik kita sebagai orang ASEAN. Berarti kalau sudah bicara tentang ASEAN, ini bukan lagi bicara tentang Indonesia, berarti bicara juga tentang negara-negara tetangga ada di kawasan ASEAN. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya di lambang ASEAN ini seperti sapu ya, sapu yang diikat
berarti dia bisa bersatu. Apabila bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sebenarnya itu sih motonya ASEAN, ya. Sementara kerjasama ASEAN ini sendiri sebenarnya berkaitan dengan keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Nah, sebelum saya gabungkan dengan isu beasiswa yang saya bawa, saya punya kutipan ya, kutipan yang menurut saya sih cocok ya. Yang pertama itu intelligence plus character, that is the goal of true education. Ya, ini menurut Martin Luther King Jr. Kemudian yang kedua, di surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ada juga yang ketiga, yaitu sungguh aku melihat air yang tergenang dalam diam justru akan tercemar lalu membusuk. Jika saja air itu mengalir, tentu ia akan menjadi terasa lezat dan menyegarkan. Tidak demikian jika dia tidak bergerak mengalir. Ini menurut Imam Syafi'i. Oke. Nah, kalau dilihat kutipan yang pertama dan kedua ini jelas ya, menggambarkan bahwa di atas ilmu itu harusnya kita punya karakter ya, yaitu adab. Adab itu lebih penting. Seorang yang berilmu tanpa adab itu pasti tidak optimal ya keilmuannya. Kemudian kalau yang ketiga, ini anjuran bagi kita semua, harusnya kita pergi jauh ya untuk menuntut ilmu. Karena kalau kita tidak bergerak, kita tidak berusaha untuk mencari ilmu, tidak pergi ke tempat yang lain, tempat yang jauh, itu sama seperti air yang tergenang. Air yang tergenang itu sifatnya kotor, tidak suci dan tidak juga mensucikan. Kalau kita bergerak, kita berpindah, kita berhijrah, atau pergi mencari ilmu, salah satunya dengan beasiswa ke luar negeri, itu sama seperti air yang mengalir. Akan mendatangkan berkah bagi tempat yang dia aliri, dan juga dia akan menjadi suci dan juga mensucikan. Nah, ini settingan karakter yang saya maksudkan di dalam presentasi kali ini, gitu ya. Jadi, beasiswa bukan hanya sekedar beasiswa, tapi kita harus bisa mendalami maknanya juga. Tapi ini disclaimer aja ya, kutipan di atas itu baru saya ambil untuk biar bisa membantu kita semua memahami apa sih maksud dari presentasi kali ini. Karena maksud dari kutipan itu apa ya? Bukan pengalaman beasiswanya yang menyesuaikan, tapi kutipannya saja yang menyesuaikan. Oke. Ya, menjadi pribadi yang lebih ASEAN itu maksudnya gimana? Ya. Seharusnya batas negara Indonesia itu harusnya dihilangkan agar kita bisa bersaing lebih luas lagi, kita memiliki kesempatan yang lebih luas lagi ke depannya, baik dalam segi sosial ekonomi ataupun budaya. Nah, dalam pengalaman saya, selama saya menjalankan beasiswa, itu saya bisa tarik garis besar secara umum, itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama ini mungkin kalau teman-teman yang dari jurusan PBI udah sering dengar English as a lingua franca, yaitu bahasa Inggris sebagai bahasa pemersatu. Yang mungkin setiap orang dari kita di sini selalu mempelajarinya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris setiap saat, agar kita bisa berkomunikasi di dunia internasional. Kemudian hal kedua yang saya tarik dari pengalaman saya selama terlibat di dalam dunia perbeasiswaan, yaitu yang kedua, people-to-people connection. Perlu dipahami, setiap kita mendapatkan beasiswa, kita akan bergaul dengan pergaulan internasional, dan bisa jadi dari teman-teman kuliah kita itu suatu saat mereka akan jadi pemimpin di negara masing-masing. Dan bisa jadi Anda juga akan menjadi pemimpin di Indonesia. Suatu saat akan bertemu di kancah politik, bisa jadi hubungan people-to-people connection itu menjadi penyelesai masalah ketimbang atau di atas kepentingan politik. Dan yang ketiga adalah mindset reform. Mindset reform ini perlu ya. Mindset kita harus kita reformasi. Jadi mindset para pencari beasiswa jangan berhenti di hanya berhasil memenangkan beasiswa, lalu bisa jalan-jalan ke luar negeri, lalu menjadi kebanggaan keluarga, menjadi kebanggaan alma mater. Saya rasa sih nggak cukup hanya di situ ya. Kita juga harus bisa melihat dari beasiswa yang kita dapatkan itu dampaknya ke orang lain setelah kita selesai nanti apa. Jadi kalau beasiswa yang kita raih itu ujung-ujungnya hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi, berarti kita tidak ubah seperti orang yang egois ya, yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Nah, pola pikir ini harus kita rubah dulu. Ya, pola pikir ini harus bisa dirubah. Nah,
Sebelum saya lanjut, mungkin teman-teman udah pernah dengar istilah-istilah ini ya. Nomor satu, ini kayak stigma ataupun prejudis kita ke budaya-budaya orang lain atau ke keadaan kehidupan orang lain di negara-negara tetangga ataupun negara-negara lainnya. Nomor satu, India itu padat dan jorok. Ini hal yang paling sering saya dengar ketika saya sebelum berangkat ke India dulu. Ngapain ke India? Mau belajar nari India. Nah itu sarkasme. Kadang-kadang ada juga yang mengatakan, ngapain ke India? India itu padat dan jorok, hidup di sana nggak enak. Kita juga pernah dengar ini nih, yang sering diagung-agungkan dari zaman dahulu ya, Ganyang Malaysia. Ternyata teman-teman, setelah saya mengalami beasiswa dan bergaul dengan orang-orang Malaysia, mereka nggak kepikiran tuh tentang Malaysia yang benci Indonesia. Kebanyakan hanya Indonesia saja yang benci sama Malaysia. Kemudian ada kata-kata anti Cina. Ini Cina, ini agak rasis ya. Tapi kalau di Indonesia ini sering didengungkan. Sering didengungkan ini. Kemudian ada juga, mungkin kalau kita sering lihat di film-film Amerika, itu ada kata-kata konspirasi Amerika demi kepentingannya mengacau dunia di mana-mana, gitu ya. Gitu ya. Nah, ini stigma ataupun prejudis. Nanti kita lihat perubahannya bagaimana setelah mendapatkan beasiswa. Nah, teman-teman sekalian, saya menggeluti dunia beasiswa itu dari tahun 2011. Ini salah ya tahunnya, harusnya 2011 ke 2013. Ketika baru saja tamat dari jurusan pendidikan bahasa Inggris IAIN Raden Intan Lampung waktu itu. Oh iya, saya seperti yang dikatakan oleh Bu Mesuri tadi, saya adalah angkatan pertama dari jurusan bahasa Inggris IAIN Raden Intan Lampung. Setelah saya tamat, di 2011 pertengahan saya menerima beasiswa ke India. Kemudian selesai, di 2013 saya kembali ke Indonesia. Di 2014 saya kembali mencoba beasiswa, yaitu ini namanya Thailand's Education Youth for Asian Countries. Ini waktu itu beasiswanya di kampus Prince of Songkla University di Hat Yai, Thailand bagian selatan. Saya sudah diterima dan sudah mendapatkan LOE, tapi tidak jadi saya ambil. Kenapa tidak jadi? Ya, karena keadaan pekerjaan saya tidak mengizinkan, dan memang saya juga tidak disupport oleh atasan saya untuk mengambil kembali master's degree. Sebenarnya kenapa saya tertarik kembali ngambil master's degree? Di sini jurusannya cukup menarik buat saya, yaitu Teaching English as an International Language. Itu seperti jurusan baru yang mungkin punya kekhasan. Sementara di master saya yang sebelumnya, saya sastra Inggris. Di 2016, saya berhasil memenangkan beasiswa Brunei US 11 Week English Language Enrichment Program. Ini di dua tempat, di University of Brunei Darussalam, di Brunei Darussalam, dan satu lagi di East West Center. East West Center ini berlokasi di University of Hawaii at Manoa. Ya, kalau kita lihat, Hawaii ini masuk ke state Amerika Serikat. Jadi waktu itu visa saya visa Amerika di 2016. Ini program berlangsung selama 11 minggu secara total. Yang keempat, saya di 2018 berhasil mendapatkan beasiswa seminar selama 3 minggu di Jilin University di Changchun, Cina. Ini adalah seminar diseminasi rencana besar Cina ke depannya kepada para ofisial dari negara-negara berkembang, dan Indonesia termasuk negara berkembang. Di 2019 saya terus terang ini hampir saja memenangkan Foreign Language Teaching Assistant ya, di Amerika. Saya sudah masuk ke tahapan terakhir, dan waktu itu saya jadi reserve awardee. Jadi saya sebenarnya belum jadi awardee, tapi jadi awardee waiting list waktu itu. Nah, ketika mendekat bulan keberangkatan, saya dihubungi oleh pihak Aminef. Kira-kira saya masih berkomitmen atau tidak dengan beasiswa ini. Dan terus terang waktu itu saya juga sedang menunggu beasiswa ke negara lain, dan itu beasiswa S3. Jadi setelah dipikir-pikir, akhirnya saya decline, dan saya tidak jadi ambil. Tapi akhirnya beasiswa di negara lain itu juga nggak berhasil juga, gagal juga. Jadi yang itu lepas, yang ini hilang gitu ya. Nah, terus yang terakhir ini beasiswa ini belum saya alami, baru saja diterima sekitar 10 hari yang lalu. Saya akan melanjutkan studi Doctoral School of Education melalui skema beasiswa Stipendium Hungaricum di University of Szeged, kota Szeged di Hongaria. Jadi mohon doanya juga agar bisa selesai dan lancar ya, selesai tepat waktu. Mungkin ini nanti banyak konsultasi juga nih dengan mungkin Pak Christian juga ya, sama teman-teman yang lainnya juga. Ya, insya Allah saya akan ambil beasiswa ini, akan berangkat bulan depan sekitar tanggal 19 Agustus, gitu ya. Oke, itu sekilas tentang beasiswa yang sudah pernah saya menangkan. Nah,
Sekarang India ya, ini pengalaman saya nih pertama kali di India. India penuh dengan stigma, kotor, jorok, penduduknya padat. Tapi apa yang saya dapatkan di sana selama 2 tahun, saya belajar bahwa masyarakat di India itu menyukai kesederhanaan dan bisa menghadirkan banyak sekali solusi untuk masalah-masalah yang kompleks. Lagi-lagi yang menjadi kunci adalah pertama English as a lingua franca, kemudian yang kedua adalah mindset kita harus rubah, ya kan? Kemudian yang satunya lagi itu people to people connection. Kita harus bisa membangun koneksi dengan siapapun yang kita temui dari setiap pengalaman kita, karena bisa jadi akan bermanfaat di masa depan. Pengalaman saya di India, memang India sangat terkenal, sangat rumit dengan birokrasi. Bahkan saya sempat waktu berkuliah di India, untuk mengurus satu surat saja, itu bisa jadi seharian dan bahkan mungkin nggak selesai. Tapi pada akhirnya saya selamat, sehat walafiat juga pulang ke Indonesia dengan membawa gelar master's degree. Intinya adalah India selalu menyediakan banyak masalah bagi Anda yang kuliah di sana, tapi selalu mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan sifat pantang menyerah. Satu lagi, simplicity yang ada di India itu yang saya kagumi. Untuk acara seminar internasional, mereka tidak perlu banyak menghabiskan dana. Panitia hanya sekitar 3-4 orang saja. Konsumsi cukup dengan teh dan samosa. Samosa itu kayak kue pastel kalau di Indonesia. Nah, tapi tanpa kehilangan esensi dari kegiatan itu sendiri. Bahkan sampai acara wisuda pun sangat sederhana jika dibandingkan dengan acara ulang tahun yang ada di Indonesia. Nah, ini hal yang sangat bertolak belakang. Dan lagi ketika saya mengalami di India, India ini salah satu bekas jajahan Inggris dan juga mungkin masuk ke dalam sistem Commonwealth dari kerajaan Inggris, sehingga India itu disuplai dengan publisher-publisher buku yang terkenal dengan harga yang murah, dan mereka bisa secara otonomi mencetak buku itu. Jadi kalau misalnya kita, teman-teman sekalian, kuliah ke sana, dengan uang hanya dengan 1 juta rupiah saja bisa bawa buku sampai 2 karungan. Jadi jangan khawatir ya kalau ke India. Nah, jadi India ini bisa jadi opsi untuk beasiswa. Karena kebanyakan sekarang, orang pencari beasiswa itu biasanya dia akan cenderung memilih beasiswa yang mainstream, seperti LPDP, Fulbright, Chevening, atau Erasmus Mundus, mungkin beasiswa Mora juga mungkin ya. Tanpa menyampingkan kualitas dari beasiswa tersebut, tapi India termasuk masih kurang populer hingga saat ini, tapi ya bisa menjadi opsi bagi teman-teman sekalian. Nah, ini contoh ketika saya sudah belajar budaya-budaya dari kebudayaan yang lain, bertemu dengan siswa-siswa internasional yang ada di sana, kita berbagi. Jadi kalau di India itu namanya beasiswa ICCR ya, Indian Council for Cultural Relation. Jadi saya bisa banyak berbagi. Nah, salah satu contoh dari hubungan people to people connection ini, di tahun lalu saya ketemu dengan Duta Besar India, yaitu Mr. Pradip Kumar Rawat, yang sedang berkunjung ke Lampung dan meminta mahasiswa di Lampung yang alumni India untuk bertemu dengan beliau di Hotel Sheraton. Ya, hasil dari pembicaraan ini adalah ya negosiasi kita dong. Kita coba negosiasi. Akhirnya untuk tahun ini dia akan menambahkan kuota mahasiswa dari Lampung yang untuk diterima beasiswa India di tahun ini. Ya, karena saya mewakili dari Universitas Bandar Lampung, maka UBL dapat prioritas. Tapi sebenarnya dari kampus lain pun sama, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh people to people connection yang saya maksud. Di beasiswa Thailand hampir tidak ada yang bisa saya alami. Karena saya tidak jadi ambil, saya hanya fokus ke teaching English as an international language, namun tidak jadi. Tapi akhirnya terjawab juga di beasiswa Brunei US yang 11 minggu itu selama di Brunei Darussalam dan Hawaii di Amerika Serikat. Peserta beasiswa waktu itu bersama saya ada 60 orang guru dan dosen dan juga diplomat dari di Asia Tenggara. Akhirnya di sanalah terbentuk mental-mental regionalisme. Nah, di sini yang menarik teman-teman sekalian. Selain peningkatan kemampuan bahasa Inggris, di dalam program ini saya juga banyak berdiskusi dengan teman-teman dari sesama Asia Tenggara tentang isu-isu hal-hal antar sesama warga Asia Tenggara. Contoh yang paling mencolok itu salah duanya adalah mungkin perbatasan antara Vietnam dengan Kamboja, itu juga menjadi isu perpecahan.
antara negara Vietnam dan Kamboja itu juga pernah dibahas. Dan yang paling menarik, di dalam kegiatan ini kami yang dari Indonesia itu diadu argumen dengan teman-teman dari Malaysia tentang isu klaim batik. Nah, ini setiap mendengar klaim batik dari Malaysia pasti kita darahnya mendidih ya kan? Darah kita mendidih. Dan kenapa Malaysia kok berani-beraninya ngeklaim batik Indonesia? Tapi ternyata walaupun sebenarnya bagi saya mutlak batik itu tidak bisa diklaim oleh Malaysia, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya membuat tensi saya agak turun, yaitu dalam beberapa pernyataan dari teman-teman Malaysia dan juga dari dosen yang memfasilitasi, memang pada zaman dahulu kala sebelum kemerdekaan, yang namanya Nusantara menurut Patih Gajah Mada itu ya termasuk Malaysia, termasuk Filipina, bahkan sampai Vietnam, Thailand, dan Kamboja gitu ya. Dan kalau merujuk kepada peta Nusantara di zaman pra-kemerdekaan, ya seharusnya Malaysia juga boleh dong berbagi kekayaan tentang penggunaan batik gitu ya. Ya tapi tetap waktu itu saya tetap bersikeras bahwa Malaysia tidak boleh klaim batik. Batik itu hak Indonesia gitu ya. Tapi boleh dong orang Malaysia juga pakai batik, nggak masalah ya. Seperti kita boleh makan mie buatannya orang Cina gitu ya. Nah jadi hal-hal seperti itu, dengan saya terlibat dengan kegiatan beasiswa seperti itu, banyak diskusi dengan teman-teman dari negara-negara lain, selain membentuk network kerjasama ataupun persahabatan internasional, saya juga bisa mulai berpikir secara objektif. Jangan-jangan kita yang terlalu agresif, ya kan? Jangan-jangan kita yang terlalu agresif. Jadi coba kita kesampingkan dulu hal tersebut. Karena apa? Kesempatan-kesempatan yang lebih besar lagi, kesempatan-kesempatan yang lain pasti akan lebih besar apabila kita bisa membangun kerjasama yang baik dengan sesama warga yang ada di ASEAN. Nah ini foto bersama teman-teman ASEAN ini ya. Ini kebetulan cowoknya cuma 2. Nah ini cowok ini yang dari Malaysia nih. Agak ngejengkelin sih waktu debat, tapi oke lah. Bisa kita saling belajar gitu ya. Oke. Nah, kemudian ketika saya di Hawaii, singkat cerita, di Hawaii sama dengan teman-teman di program yang sama juga. Nah, di sini saya belajar nih tentang kawasan Asia Pasifik. Ya, ternyata dari Hawaii, Samoa, Tonga, Tuvalu, segala macam itu, sampai ke suku Maori yang ada di New Zealand, itu punya kesamaan budaya, punya akar budaya yang hampir sama. Dan Jepang telah mendahului ketika penyerangan di Pearl Harbor, sebelum mereka dibom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepang sudah mendahului kontak dengan kawasan Asia Pasifik sebenarnya. Nah, meskipun sekarang Hawaii itu menjadi bagian state dari Amerika, tapi sebenarnya kebudayaan asli dari Hawaii itu tetap terjaga dengan baik, gitu. Jadi meskipun menurut orang Hawaii, Amerika itu menjajah Hawaii sebenarnya, tapi sebenarnya dia masih tetap menjaga kebudayaan itu dengan baik. Nah, di sini kesempatannya sangat besar sekali loh teman-teman. Di kawasan Asia Pasifik, Amerika bekerja sama untuk meningkatkan kapasitas warga-warga Asia Pasifik. Salah satunya dengan menyediakan banyak beasiswa pendidikan. Nah, ini kemarin kalau nggak salah, waktu presentasinya Alvin ya, dia menyampaikan pernah keterima beasiswa East West Center yang master's degree selama 2 tahun. Itu benar ada ya. Jadi, kalau teman-teman dari jurusan PBI, kalau ingin kuliah di University of Hawaii at Manoa, bisa menggunakan skema beasiswa tersebut. Memang sih coverage-nya nggak penuh, tapi sampai di sana kalian bisa bertindak sebagai teaching assistant misalnya, kalian bisa sambil bekerja dan bisa memenuhi kebutuhan kalian. Jadi yang dibutuhkan di sini adalah keberanian dan nekat, gitu ya. Kalau kamu nggak berani, kamu nggak nekat, kamu nggak akan pernah kemana-mana. Nah di sini ya. Nah di sini selain pergaulan saya dengan orang-orang ASEAN, saya juga sudah banyak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan hubungan Asia Pasifik, gitu ya. Jadi semakin membuka wawasan sehingga tidak terlalu fanatik dengan nasionalisme. Fanatik dengan nasionalisme itu wajib, tapi jangan sampai itu juga membatasi pikiran kita sehingga kita tidak bisa berpikir untuk terbuka dan anti toleransi. Jadi dengan begitu, apakah saya masih anti Malaysia? Saya masih pikir-pikir dulu ya. Kayaknya ganyang Malaysia udah nggak populer lagi sekarang gitu ya. Nah di beasiswa ini yang berikutnya, ya. 1 menit lagi, Mr. Helta. Ya, oke, thank you. Di beasiswa yang ini, yang ke Cina, Jilin, ya, ini yang paling menonjol adalah beasiswa ini memang hampir dibuka setiap tahun, tapi karena alasan pandemi mungkin tahun ini nggak buka ya. Ini
bagi teman-teman rekan-rekan mahasiswa juga boleh, dosen juga boleh. Ini Cina banyak berbagi tentang program mereka. Jadi program mereka yang paling besar itu adalah menapaktilasi ini apa namanya jalur sutra yang udah terbentuk berabad-abad sebelumnya. Mereka sekarang berencana untuk membuat Project Belt and Road. Jadi membangun rel kereta api langsung dari Beijing sampai ke Timur Tengah. Kemudian juga membangun rel kereta api yang bisa menghubungkan dari segala tempat yang ada di Cina. Dan ternyata Cina ini kekuatannya dia menggunakan kekuatan populasinya untuk membangkitkan ekonominya, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, dari 6 jenis beasiswa yang saya alami tadi, ya kembali lagi ke 3 hal yang penting, yaitu key phrasesnya itu tadi, yaitu people to people connection, kemudian English as a lingua franca, dan yang terakhir adalah kita merubah mindset kita untuk menjadi lebih ASEAN lagi, sehingga menimbulkan banyak peluang bagi kita ke depannya, ya. Nah, kesimpulannya adalah contohnya seperti di India, kemarin itu pernah ada tawaran India menjadi salah satu opsi bagi warga Indonesia untuk berobat penyakit yang besar-besar, yaitu kanker, tumor, untuk berobat ke sana dengan harga yang separuh dari harga Indonesia, dan itu bisa dilakukan oleh para mahasiswa untuk menjadi fasilitatornya. Itu merupakan sebuah kesempatan juga. Kemudian mengajar di beberapa negara yang mana bahasa Inggris bukan sebagai bahasa asing, seperti Thailand, itu juga membuka kesempatan yang sangat besar. Kalau teman-teman yang masih mahasiswa sekarang berminat juga bisa, ya kan? Nah, jadi dengan begitu peluang kita semakin lebar. Nah, kembali ke diri saya sebelum saya tutup presentasi ini. Ya, sejauh ini yang sudah saya lakukan adalah saya sharing ilmu kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang ada di Universitas Bandar Lampung. Pencapaian terbesar saya yaitu sudah berhasil memberangkatkan mereka ke beberapa negara untuk melanjutkan studinya. Jadi baru hanya itu. Ya, harapannya ke depannya kami bisa mengirim beberapa tenaga kerja profesional yang sifatnya yang bisa mengajar, bisa mendidik di negara lain, yang tidak terbatas oleh ruang lingkup kerja yang hanya ada di Indonesia saja. Jadi intinya sebagai kesimpulan, ya ini teman-teman yang paling penting ya. Angsa dan ayam itu sama-sama makan cacing, rumput, dan padi. Tetapi kenapa ukuran telurnya lebih besar ukuran telur angsa? Dan ukuran bobot proteinnya masih banyak protein yang ada di telur angsa. Itulah mindset reform. Oleh karena itu teman-teman, sebelum mendapatkan beasiswa, perbaiki dulu mindset-nya. Mindset-nya bukan hanya untuk pencapaian pribadi, tapi lebih berguna lagi bagi orang lain. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mr. Helta atas penjelasannya. Yang jelas tadi kita sudah saksikan dan juga ada beberapa yang harus kita pahami tentang bagaimana cara untuk bisa meraih beasiswa ya. Yang pertama membiasakan dengan bahasa internasional tadi ya, di lingua franca. Kemudian people to people connection. Jadi kamu harus punya banyak link atau jaringan untuk bisa memperluas ya wawasan kalian untuk bisa mendapatkan kesempatan di mana saja. Kemudian yang terakhir adalah telur ayam dan telur angsa ya, di mana sama-sama makan padi dan cacing tapi beda kualitasnya ya. Itu mindset reform ya. Jadi nanti Q&A kita akan mulai setelah presentasi dari Mr. Christian. Kepada Mr. Christian, disilahkan. Oke, sebentar, saya share screen. Ya. Udah kelihatan ya? Oke, jelas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sudah memberikan saya kesempatan. Jadi saya juga memohon maaf karena akhirnya ini saya lebih maju dari yang sebenarnya dijadwalkan.
Baik, hari ini sebenarnya saya tidak akan terlalu share hal-hal yang serius, tapi semoga banyak hal yang bisa teman-teman ambil nanti. Jadi intinya saya akan menjelaskan tentang apa sih yang bisa kita eksplor lagi setelah mendapatkan gelar S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi saya akan menyampaikan 5 hal yang praktis, 5 hal simple dan praktikal. Tapi judul ini terlalu serius ya, jadi sebenarnya judul aslinya ini. Jadi saya akan membuat judul ini lebih personalized. Jadi sebenarnya ini adalah kompilasi dari cerita-cerita hidup saya dan juga refleksi-refleksi hidup saya yang saya bagikan ke Bang Satria Adipradana yang sekarang jadi moderator. Jadi Bang Satria ini dulu adalah kakak tingkat saya di Universitas Lampung. Kemudian juga senior saya di UKMU English Society di Unila, dan juga kita pernah bekerja di satu tempat. Jadi banyak yang kita bagi selama perjalanan ini. Jadi kalau misalkan ada orang nomor kedua yang paling tahu Bang Satria luar dalam, itu adalah saya. Jadi yang pertama adalah istrinya, yang kedua mungkin itu saya. Oh, Bang Satria ketawa. Oke, baik. Jadi saya akan mulai dengan ini. Nanti kalau teman-teman punya kesempatan di rumah setelah acara ini, saya akan sangat menyarankan untuk melihat video ini. Jadi ini adalah video Steve Jobs pada saat wisuda di Stanford University tahun 2005. Jadi ini sangat menarik. Pidatonya pendek dan sederhana, tapi banyak poin-poin inspirasi. Pada intinya ada 5 poin di sini. 5 poin yang coba saya ringkas, dan juga akan menjadi poin yang akan saya sampaikan di presentasi kali ini. Jadi yang poin yang pertama adalah connecting the dots. Jadi be the best and do your best. Poin yang kedua adalah keep looking, don't settle, learn more. Poin yang ketiga adalah stay foolish, stay hungry, achieve more. Kemudian poin yang keempat dan kelima yang saya tambahkan setelah kita lulus S1, itu adalah expand your network, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Helta tadi. Connect, collaborate, and have positive circle. Dan kemudian yang terakhir adalah trust yourself, you can do it, start now. Baik, saya akan mulai dengan cerita tentang ini. Jadi dulu, ketika saya masuk ke Universitas Lampung pada bulan Juli tahun 2005, saya tidak bergabung ke organisasi apapun. Tapi waktu itu, bulan November 2005, saya diminta oleh Universitas Lampung untuk menjadi pembawa baki. Jadi kalau setiap ada acara wisuda itu ada yang disuruh membawa baki. Jadi baki itu isinya tumpukan ijazah para wisudawan. Nah, jadi saya membawa baki dari belakang layar, diberikan ke rektor, nanti rektor memberikan ke mahasiswa yang wisuda. Nah, di momen itulah saya waktu itu melihat wisudawan terbaik Unila. Jadi saya melihat momen-momen di mana wisudawan terbaik Unila dipanggil ke depan, orang tuanya juga ada di depan. Jadi momen itu betul-betul momen haru dan momen bangga untuk setiap orang tua. Akhirnya di detik itu juga saya bilang ke diri saya, ketika saya lulus nanti dari Unila, saya ingin menjadi seperti mereka. Saya ingin orang tua saya juga bersama saya di depan, dan mereka bangga sudah membiayai kuliah saya selama di Unila. Dan juga sebagai orang tua. Akhirnya dari menit itu saya pelajari apa sih sebenarnya syaratnya untuk menjadi wisudawan terbaik di Unila. Yang pertama ternyata kalau kita lihat di sini adalah academic achievement. Yang dimaksud dengan academic achievement ya IPK-nya. IPK-nya minimal ketika lulus di atas 3,0. Kalau mau lebih aman ya di atas 3,5. Kemudian non-academic achievement, itu berarti prestasi non-academic. Jadi misalkan juara lomba 1 debat bahasa Inggris, juara lomba 1 speech, juara duta bahasa Provinsi Lampung, itu Kak Satria dulu, ya Bang Satria dulu juara 1 duta bahasa. Ya. Kemudian participation in organizations. Jadi yang dimaksud dengan participation in organizations, misalkan jadi ketua BEM,
ketua English Society, ketua English Club, dan segala macam seperti itu disebut dengan participation in organizations. Kemudian yang terakhir adalah length of study. Jadi kita lulus di bawah 4 tahun. Jadi kalau kita bisa lulus di bawah 4 tahun, kita bisa dipertimbangkan untuk menjadi lulusan terbaik. Akhirnya, karena saya sudah punya target harus menjadi lulusan terbaik, maka akhirnya saya setiap semester itu membuat target jangka pendek. Semester ini IPK saya harus 4,0. Semester ini IPK saya harus misalkan di atas 3,5 dan seperti itu. Semester ini saya harus ikut organisasi dan menjadi apa misalkan. Nah, akhirnya di bulan Januari 2006 saya bergabunglah dengan UKMU English Society. Di UKMU English Society itu saya terinspirasi oleh Kak Madlias, salah satunya juga Bang Satria waktu itu, karena beliau-beliau ini sangat berprestasi dan terkenal sekali dulu waktu S1 gitu. Nah, akhirnya ketika saya berada di dalam itu, saya bilang ke diri saya, ketika saya sudah bergabung ke dalam satu organisasi, saya tidak hanya ingin menjadi anggota. Jadi akhirnya pada tahun 2007 saya terpilih menjadi ketua umum ISO, dan terpilih menjadi ketua umum ISO itu selama 2 periode. Nah, kemudian akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk bekerja di Sekolah Dharma Bangsa. Saya masuk Sekolah Dharma Bangsa itu tahun 2007. Nah, mindset untuk menjadi yang terbaik, melakukan yang terbaik dan menjadi yang terbaik, doing the best and being the best in everything I do, itu akhirnya tetap stick di kepala saya. Dan akhirnya di tahun 2008, itu saya dapat penghargaan, kalau teman-teman bisa lihat sini, Outstanding Teacher Award dari Kepala Sekolah Dharma Bangsa waktu itu. Jadi selama setahun itu saya ya bekerja serius ya, jadi akhirnya dapat penghargaan ini. Kemudian akhirnya di semester 7 saya mendapatkan kesempatan untuk belajar di Amerika Serikat selama 2 bulan. Belajar bahasa Inggris di Cecil University of Arizona. Waktu itu saya bilang begini, I have to do my best, I have to be the best. Itu yang selalu stick dengan saya. Akhirnya saya pelajari gimana sih caranya untuk mendapatkan penghargaan sebagai lulusan terbaik dari program ILSP ini gitu. Akhirnya saya pelajari ternyata ada beberapa persyaratan. Akhirnya saya lulus pertama mendapatkan IPK 4,0. Kemudian yang kedua saya mendapatkan beberapa pengalaman ya, misalkan ikut kegiatan organisasi di sana-sini selama di Amerika itu. Dan ketika lulus, kalau teman-teman lihat di sini, ini adalah penghargaan. Jadi saya mendapatkan penghargaan terbaik ketika lulus dari Cecil itu. Kemudian ketika S2 dan S3 di University of Arizona, itu tetap stick di kepala saya juga, bahwa I have to do my best, I have to be the best. Jadi ketika lulus S2 dan S3 di Arizona, IPK saya sama-sama 4,0. Dan kemudian ketika S2 saya menjadi sekretaris dan bendahara organisasi mahasiswa di prodi itu. Kemudian saya juga menjadi presiden Permias, Persatuan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat untuk chapter University of Arizona. Jadi tetapi ketika saya pulang ke Indonesia, saya tidak bisa menjadi wisudawan terbaik di Universitas Lampung. IPK saya ketika lulus S1 3,81, non-academic achievement saya pernah dapat banyak penghargaan. Saya juga menjadi ketua UKM universitas selama 2 periode, tapi sayangnya lama studi saya 4 tahun 8 bulan. Jadi akhirnya saya tidak mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Tapi teman-teman, poin yang terpenting adalah begini. Meskipun pada akhirnya kita tidak bisa menjadi yang terbaik, tapi setiap langkah yang kita sudah lakukan untuk menjadi yang terbaik itu membuat kita menjadi orang yang lebih baik, membuat kita berprogres. Dan itu adalah suatu hal yang terpenting sebenarnya. Nah, untuk teman-teman, jadi saya bukan menyarankan ya, pada intinya adalah, you've got to find what you love, then do what you love and love what you do. Jadi kalau saya misalkan passion saya memang mengajar, jadi saya akan melakukan hal yang paling terbaik yang bisa saya lakukan untuk mahasiswa saya dan juga untuk institusi dimanapun saya berada. Nah, tetapi yang terpenting adalah wherever you are and whatever you do, always try to be the best
and do your best. Ketika teman-teman sudah trying to be the best and doing your best, itu nanti akan sangat membantu untuk perjalanan-perjalanan kehidupan selanjutnya. Kemudian itu yang pertama. Yang selanjutnya adalah keep looking, don't settle, learn more. Teman-teman bisa melihat angka 6 ini dari dua perspektif ya. Bisa 6, bisa 9. Poinnya begini. Saya akan bercerita tentang hal ini. Jadi ketika semester 2 di Unila, saya ditawari oleh bapak saya, mau nggak ngajar di SD tempat bapak, ngajar bahasa Inggris. Waktu itu saya semester 2 dan akhirnya saya menerima. Di SD Negeri 6 Gadingrejo, itu ada di Gadingrejo. Kemudian semester 3 saya diterima mengajar di Intensive English Course di Wai Halim. Nah, itu kebetulan dengan Bang Satria juga waktu itu. Nah, di Intensive English Course tentu saja fokusnya adalah komunikasi ya. Komunikasi berbicara gimana caranya agar murid-murid bisa ngomong bahasa Inggris. Kemudian di semester kelima, saya diterima mengajar di Sekolah Dharma Bangsa. Tapi ada cerita menarik, di semester 4 saya ditolak di IF, English First. Kemudian setelah sembari saya mengajar di Sekolah Dharma Bangsa, setiap hari Sabtu, kebetulan Dharma Bangsa libur hari Sabtu, saya ke SMA Negeri 1 Gadingrejo. Saya mengajar English Club mereka. Jadi saya melatih debat, melatih speech, melatih newscasting, melatih Scrabble, dan lain-lain. Kemudian saat PPL saya mendapatkan penempatan di SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Kemudian saya mendapatkan kesempatan mengajar waktu pulang dari Amerika itu di LBI Bandar Lampung. Jadi itu tempatnya di dalam LIA. Di dalam LIA. Kemudian saat itu saya juga mengajar di Ganesha Operation bersama Bang Satria, dan juga diminta beberapa dosen untuk mengajar di Universitas Lampung sebagai asisten dosen. Nah, sebagai asisten dosen itu tidak hanya di Unila, jadi saya mengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris Unila, kemudian mata kuliah umum bahasa Inggris di pendidikan matematika FKIP, kemudian program studi matematika FMIPA, kemudian program studi kedokteran di Fakultas Kedokteran, kemudian D3 Perpajakan di Fakultas Ekonomi, kemudian juga di Poltekkes dan juga Universitas Terbuka. Waktu itu kebetulan diminta oleh waktu itu Profesor Susu Sutarsa, Pak Budi Kadaryanto, dan juga Pak Ujang Suparwan. Nah, poinnya apa? Nah, ini yang menarik. Ketika saya mendaftar beasiswa, muncullah pertanyaan ini. What is the new issue in ELT at schools? Apa isu terbaru tentang pengajaran bahasa Inggris di sekolah? Teman-teman bisa bayangkan kalau saya waktu itu feeling secure, merasa nyaman, dan tetap stay di Sekolah Dharma Bangsa tanpa mencari kesempatan-kesempatan yang lain. Akhirnya apa? Sudut pandang saya hanya dari Sekolah Dharma Bangsa, sebagai guru dari Sekolah Dharma Bangsa. Tapi karena saya sudah punya pengalaman, keep looking, mencari kesempatan ke sana ke sini, jadi saya akhirnya punya perspektif yang satu, dari sekolah di daerah, di SD Negeri 6 Gadingrejo dan di SMA Negeri 1 Gadingrejo, dan juga sekolah di perkotaan, SMA Dharma Bangsa dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung. Tetapi SMA Dharma Bangsa dan SMA Perintis 2 Bandar Lampung tentu ada segmen yang berbeda. Kemudian juga yang kedua, saya mengajar di Ganesha Operation, yang tujuan pengajaran bahasanya itu adalah mengajar untuk mengerjakan ujian. Jadi ujian nasional, SNMPTN, dan segala macam. Dan yang kedua, saya mengajar di IC, Intensive English Course, di mana fokusnya adalah komunikasi. Dan saya mengajar MKU dan juga di pendidikan bahasa Inggris. Jadi saya menjawab itu dari perspektif yang bermacam-macam. Saya bilang waktu itu gini, pada intinya pengajaran bahasa Inggris di sekolah itu sedang salah arah, karena mereka meniru model pengajaran bahasa Inggris di Ganesha Operation. Jadi siswa-siswa di sekolah itu diberikan latihan tes reading, tes, dan segala macam, dan akhirnya guru melupakan untuk mengajar murid speaking, communication. Padahal yang harus ditiru sebenarnya adalah model pengajaran di LIA, di IC, kemudian di IF. Nah, guru-guru itu sedang salah arah. Nah, kalau misalkan kita harus memperbaiki, saya kira yang harus diperbaiki poin itu. Nah, waktu itu saya bersyukur punya sudut pandang yang berbeda itu, jadi akhirnya saya bisa menjawab pertanyaan itu. Jadi intinya adalah keep looking, don't settle, learn more. Selalu, jadi kalau always look for different opportunities and have more experiences. Apalagi untuk teman-teman yang
baru saja lulus dari S1 atau yang akan mulai mencari-cari pekerjaan. Don't settle, learn more. Jadi, so you can always see something from various angles. Tidak hanya melihat sesuatu dari satu sisi, tapi dari banyak sisi. Baik, kemudian poin yang kedua adalah remember, if in one place you are the smartest, you need to find another place where you are just average or even the most stupid. Mungkin ini agak ekstrim ya. If you do that, you are creating a space of challenge to prove yourself or in other words, to learn more. Poinnya begini. Jadi, misalkan di Arab Saudi, saya tidak bisa berbahasa Arab. Jadi, ketika mendengarkan teman-teman itu ngomong pakai bahasa Arab, saya akan diem saja gitu. Nah, akhirnya itu sebenarnya saya sedang creating a space for myself. Creating a space of challenge for myself. Jadi, saya sedang men-challenge diri saya sendiri untuk bisa berbahasa Arab dalam waktu misalkan 6 bulan atau 1 tahun, targetnya saya harus bisa berbahasa Arab. Karena selama ini saya hanya diem aja dan bingung. Gitu. Nah, kemudian saya bergabung di UNS. Di UNS itu tiba-tiba di depan saya, mungkin teman-teman dosen sudah paham, di depan saya itu adalah mejanya Bu Nur Arifah Drajati. Jadi kalau di poster-poster Teflin dan segala macam itu muncul sering sekali, dan juga Bu Dewi Rohsanti Ningsih. Kemudian di sebelahnya itu adalah mejanya Profesor Joko Nurkamto, yang kebetulan adalah Presiden Teflin. Itu sangat pressure ya. Jadi saya tidak bisa bangga sekali gitu kalau saya itu adalah lulusan S3 dari Amerika dengan prestasi begini-begini dan segala macam. Karena di depan saya orang-orang itu lebih punya banyak prestasi. Gitu. Jadi akhirnya, tapi yang menjadi poin adalah akhirnya saya creating a space of challenge for myself bahwa saya harus bisa seperti mereka. Nah, gitu. Kalau saya merasa paling pintar, akhirnya saya tidak ada space of challenge for myself. Kalau saya berada di tempat yang orangnya pintar semua dan saya paling bodoh, akhirnya saya ter-challenge untuk membuktikan bahwa saya juga bisa. Nah, itu poin yang penting. Kemudian waktu itu di University of Montana juga sama. Saya dulu punya pengalaman banyak mengajar bahasa Inggris, tapi ketika di Montana tiba-tiba mengajar bahasa Indonesia. Nah, itu langsung saya, waduh, gimana caranya? Gitu. Akhirnya saya butuh waktu untuk belajar lagi dari teman-teman yang sudah di sana. Nah, itu akhirnya saya punya kesempatan untuk terus belajar lagi. Dan teman-teman, ini sebenarnya tidak hanya di tempat kerja. Teman-teman bisa bergabung ke organisasi, misalkan Teflin, ITEL, AERA, gitu. Di dalamnya itu kan banyak sekali ya. Misalkan di AERA, di Facebook grupnya itu ada Pak Willy dan ada banyak ahli-ahli di sana yang akhirnya itu bisa menginspirasi teman-teman that someday I will be like him begitu. Jadi ketika kita punya angan-angan seperti itu, we are creating a space for ourselves to improve. Nah, itu sebenarnya yang penting. We have to realize that we are not that smart. There are more people that are really really smart but they need to be our role model. And then we have to be inspired by what they have done. Gitu. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah Bang Satria, berapa menit lagi? 10 menit lagi. Oke, 20 menit ya. Oke. 10 menit. 20 menit. Oke. Baik, yang selanjutnya adalah stay foolish, stay hungry, achieve more. Apa sih poinnya adalah sebenarnya terkait dengan hal yang tadi ya. Kita harus selalu bertanya what is next? What is next? Jadi selalu punya target dalam hidup kita. Jadi think of what we have to achieve in 5 years, 3 years, 5 years, 10 years from now. Dan setelah itu kita bisa mulai dengan step-step yang kecil-kecil gitu. Jadi challenge yourself. If you do that, the step that you take in your life have very clear objectives. Remember this. Saya selalu mengingat hal ini. Jadi saya harus bisa make my yesterday, jadi membuat hari kemarin yang sudah saya lalui itu terlihat biasa-biasa saja. Karena setiap hari saya berusaha untuk melakukan hal yang yang lebih baik gitu. Jadi misalkan hari kemarin saya bisa juara ini gitu. Itu buat saya itu biasa saja karena target saya adalah lebih tinggi gitu. Jadi itu yang harus teman-teman motivasi yang harus selalu teman-teman punya. Jadi kalau semester ini target teman-teman misalkan IPK-nya 3,5, semester depan harus 3,7, semester depannya harus 4,0. Jadi punya target yang lebih tinggi sehingga you make your yesterday average as you always do something better and better every day gitu.
Baik, ini contohnya. Jadi kalau teman-teman lihat ini tweet saya di tahun 2011. Ini lucu ini sebenarnya. Saya bilang 5 years from now, dari tahun 2011, saya akan menjadi Christian Adiputra PhD. Kemudian saya akan menjadi asisten profesor at Harvard. Ya, itu dulu mimpi yang terlalu muluk-muluk ya, tapi it's okay gitu, harus dituliskan. Kemudian the husband of beautiful woman. Nah, yang terjadi adalah ternyata betul saya menikah itu tahun 2016. Pas 5 tahun setelah saya nulis itu. Kemudian saya PhD tahun 2018. Ya 7 tahun, melenceng 2 tahun. Kemudian saya menjadi asisten profesor, itu waktu itu mendapat tawaran menjadi asisten profesor di University of Montana pertama kali, itu tahun 2018. Jadi kalau teman-teman lihat, ini screen capture dari story IG story saya, itu tahun 2018. Saya mendapatkan tawaran mengajar di sana. Itu tahun 2018. Jadi ketika saya melihat tweet ini lagi, saya ketawa gitu. Oh ternyata apa yang saya tuliskan dulu dan apa yang saya usahakan untuk mendapatkan itu akhirnya tercapai meskipun ya molor-molor dikit gitu. Tapi saya akan mengatakan begini, teman-teman, beranikan diri untuk menulis apa yang kalian akan capai di 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun yang akan datang. Tuliskan yang muluk-muluk sekalian nggak apa-apa. Saya nulis asisten profesor di Harvard, akhirnya saya keterima jadi asisten profesor di University of Montana, yang sama-sama kampus di Amerika Serikat gitu. Jadi itu bisa saja gitu, bisa saja terjadi. Dan kalau teman-teman komit untuk achieve that will be possible. Sekarang teman-teman akan bertanya ke saya, sekarang apa sebenarnya sih yang ingin saya targetkan? Tentu saja misalkan menjadi guru besar. Kemudian 5 tahun lagi misalkan saya punya target untuk bekerja di NII dan NTU karena saya terinspirasi untuk. Jadi saya sudah cerita ke Bang Satria, 3 tahun lalu saya itu ngefans dengan Profesor Joko Nurkamto dan Bu Nur Arifah Drajati. Dan saya bilang, if I go back to Indonesia, I will be in UNS. Gitu. Ternyata betul, setelah pulang ke Indonesia, saya masuknya UNS. Nah, makanya saya sekarang juga berandai-andai, kalau 5 tahun lagi saya pengennya kantor saya itu di depannya Pak Willy. Gitu. Jadi mungkin 5 tahun lagi saya Pak Willy Renandia itu kantornya di depan saya. Nah, itu hanya angan-angan ya. Kemudian 10 tahun lagi misalkan di depan kantor saya itu kantornya Pak Richard Day. Nah, itu yang menjadi visi saya. Jadi NII itu kampus TESOL terbaik di Asia Tenggara, kemudian University of Hawaii at Manoa itu kampus TESOL terbaik di dunia. Jadi yang saya incar sekarang adalah itu, dan itu bukan hal sepele untuk menjadi dosen di sana. Harus banyak publikasi, harus banyak nulis buku, kemudian harus banyak Scopus dan segala macam. Nah, sekarang setiap 1 semester saya punya target yang harus saya capai, sehingga 5 tahun ke depan saya berani untuk mendaftar menjadi dosen di NII NTU. Oke, itu poin dari sini. Kemudian poin keempat adalah expand your network, connect, and collaborate. Jadi poinnya adalah begini, together we will always be stronger. Always expand your professional network, collaborate with them, support and learn from each other. Your positive circle will always encourage you to do something better and better, as well as to grow bigger together. Untuk ilustrasinya seperti ini. Banyak teman yang tanya ke saya, wih, Christian lagi naik daun akhir-akhir ini. Saya bilang, saya sebenarnya bukan naik daun, tapi ada satu poin yang sebenarnya tidak tertangkap. I have networks, I have friends. Saya punya teman. Misalkan, terakhir saya masuk TV, itu di Halo DAI. Nah, kalau teman-teman yang belum tahu, itu akan, hebatnya bisa masuk TV gitu. Saya bilang, no, that's not. Ini penyiarnya kebetulan adalah Kak Madlias, yang itu adalah senior saya di English Society. Jadi akhirnya dia bilang, Yan, bisa nggak ini interview bentar, masuk TV? Oke, gitu. Nah, bulan kemarin saya baru masuk Tribun Lampung. Ini kalau orang yang tidak tahu background-nya pasti akan, keren masuk Tribun Lampung. Padahal tidak. Wartawannya itu adalah adik tingkat saya di ISO, namanya Kiki.
Nah, dulu saya juga pernah masuk di Lampung Pos dan juga Radar Lampung. Dan itu sama, itu rata-rata wartawannya itu kenal dengan saya gitu, secara profesional gitu. Dan akhirnya mereka nelpon, Mas Lian, bisa nggak masuk koran? Oke, siap. Gitu. Nah, akhirnya diwawancara dan masuk koran. Nah, kemudian ini, kemarin kebetulan saya diundang di Unila untuk jadi pembicara. Itu juga bisa, pembicaranya dari India, dari Singapura, kemudian dari Malaysia, tiba-tiba nyelip saya gitu. Nah, kalau ditanya, kok bisa saya gitu? Kebetulan panitianya itu kenal saya. Jadi akhirnya namanya Rafisa, dan Rafisa bilang, Yan, mau nggak jadi pembicara ini? Oke, siap gitu. Nah, kemudian nah di foto ini, jadi ini ada Pak Handoyo, ini ada Ricky Lem, ini ada Pak Joko Nurkamto, ini Bu Nur Arifah, dan ini Gary Berghuizens gitu. Sempat ngobrol santai gitu. Dan kalau ditanya, kok bisa foto-foto sama mereka? Kebetulan karena kita memang satu circle. Jadi saya kebetulan dengan Prof Joko dan Bu Arifah itu dekat ya gitu. Jadi ketika ada acara saya dilibatkan, dan kebetulan pas di acara itu pembicaranya itu Pak Gary Berghuizens, Pak Handoyo, dan Pak Ricky Lem gitu. Jadi akhirnya acara makan malam, moderator, dan segala macam kita sama-sama. Jadi poin yang terpenting yang ingin saya katakan adalah ini lupa saja. Oke, expand your network, connect and collaborate. Apa sih pentingnya akhirnya? Mungkin tadi Mas Helta sudah menjelaskan. Ini saya waktu itu penelitian di Makassar di SMA Negeri 3 Takalar. Ini 2 jam dari Makassar kalau tidak salah. Nah, saya sangat mudah untuk mendapatkan akses penelitian ke sekolah ini karena kebetulan gurunya itu teman saya. Nah, ini waktu itu di satu mata kuliah saya di S2 Pendidikan Bahasa Inggris UNS, saya mengajar mata kuliah Language Planning and Policy. Kemudian selama 1 semester itu saya mengundang pembicara dari guest lecturer dari Turki, dari Amerika, dari ITB. Nah, banyak dosen yang lain tanya, kok bisa Pak? Gitu. Ya bisa, orang mereka teman saya gitu. Jadi saya mengundang teman-teman sekelas saya atau teman dosen dulu di Montana, atau juga teman-teman yang ketemu di conference, dan saya bilang, bisa nggak besok jadi pembicara di conference saya gitu, di kelas saya, dan mereka bilang, oh bisa. Gitu. Nah akhirnya ketika kita berani untuk networking, collaborate and connect, akhirnya mereka meminta kita untuk membantu mereka, dan kita juga bisa meminta mereka untuk membantu kita. Gitu. Nah itu yang sebenarnya penting. Akhirnya sekarang saya juga punya kesempatan untuk, ayo dong kita nulis bareng gitu, nulis artikel bareng, ayo dong kita nulis buku bareng. Itu sekarang saya sedang lakukan dengan beberapa teman. Poinnya adalah berani expanding your network, connect, and collaborate. Dan penting untuk have a positive circle. Karena mereka yang akan memotivasi kita untuk terus menjadi lebih baik. Bang Satria, 2 poin lagi ya. Selanjutnya. 1 menit lagi. Oke, 5 menit lagi ya. Karena ada poinnya penting di sini. Yang selanjutnya adalah trust yourself. You can do it. Start now. Jadi teman-teman, you are actually bigger than you think you are. Your biggest enemy is within yourself. Jadi di dalam diri kita sendiri sebenarnya musuhnya itu. Jadi beranikan untuk keluar dari comfort zone sehingga kita bisa masuk ke dalam learning zone. Trust me, you can do it. Dream big, take risk. Start now. Jadi ada banyak hal yang misalkan I am too old already. Saya sudah terlalu tua nih. Saya sudah punya istri, punya 1 anak, punya 1 anak laki-laki, punya 1 anak perempuan. IPK saya waktu S1 terlalu kecil. Ada banyak orang yang lebih pintar yang paling yang daftar dari UI, ITB, UGM. No. Jadi kalau teman-teman lihat di slide itu ada fotonya Kang Abi. Kang Abi itu udah 40 tahun loh. Dan dia masih mau untuk S3 di Jerman sekarang. Dan mungkin dari UIN Raden Intan Lampung punya contoh Pak Bambang Irvani yang sekarang sedang S3 di Inggris gitu. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada kata terlalu tua untuk bermimpi, untuk menjadi lebih baik, untuk terus belajar gitu. Saya pernah 1 malam di SMS Prof Joko Nurkamto gitu, Pak Christian, pendapat Pak Christian tentang ini apa gitu. Itu adalah contoh seorang pembelajar ya, sudah jadi profesor, masih tanya ke saya gitu.
pendapatnya, padahal saya itu ya baru baru lulus S3 dan belum banyak pengalaman gitu. Jadi kita harus punya mentalitas seperti itu, mentalitas untuk terus belajar, untuk terus bertanya, dan untuk terus menjadi lebih baik. Jadi kemarin saya sangat suka sekali quote dari Pak Willy yang dibawa oleh Mbak Rani ketika presentasi 2 minggu sebelumnya. Jadi mungkin kita punya talent, tapi tanpa usaha itu tidak akan menjadi skill. Dan ketika kita sudah punya skill tanpa ada usaha, itu juga tidak akan menjadi achievement. Jadi poin yang ingin saya highlight di sini adalah teman-teman harus mencoba sampai bingung untuk menerima. Waktu S3 saya mendaftar di 5 kampus dan keterima di 3 kampus dan keterima 3 beasiswa. Saya hanya mengambil 1 beasiswa dan 1 kampus dan tolak 2 beasiswa yang lain. Jadi kita harus bisa sampai di titik itu, sampai bisa akhirnya mencoba dan bisa memilih mana yang kira-kira bisa terbaik untuk kita. Jadi effort itu harus sangat kuat. Oleh karena itu saya akan mengatakan bahwa trust yourself, you can do it, start now. Mulailah bermimpi yang besar sehingga dan juga mulailah mencoba untuk mengambil resiko. Bang Satria ada 1 slide lagi. Dan akhirnya saya juga bilang ke Bang Satria begini. Bang, saya kira untuk teman-teman, ini mungkin poin yang terakhir, teman-teman coba nanti kalau ada kesempatan juga coba tonton video ini pidato Bill Gates di Harvard University. Ini sangat inspiratif ya. Jadi poinnya adalah apapun yang kita lakukan dalam hidup ini harus memberikan impact, harus memberikan dampak yang positif kepada orang yang lain. Kalau misalkan tidak memberikan impact, tentu saja kita harus mencoba merefleksi bagaimana caranya agar apa yang kita lakukan itu bisa memberikan dampak yang positif. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih yang sebenarnya saya sudah lakukan, nah ini yang pertama saya menginisiasi yang namanya ICE-Lab, ini think tank yang berfokus pada Quality of Education Indonesia. Jadi besok pagi Mbak Rani akan berbicara di acara ini, di acara webinar series oleh ICE-Lab, dan kita punya banyak pelatihan untuk guru secara free, gratis, dan itu sedang kita rencanakan. Saya juga selalu mencoba untuk mengajak mahasiswa, mengajak teman-teman dosen untuk mengorganize sebuah event. Nah, ini kebetulan saya diajak oleh Bu Nur Arifah Drajati untuk mengadakan LTTE Conference 2020 September nanti. Jadi kemudian ini kemarin saya juga sering mencoba seperti hari ini ya, misalkan untuk berbagi motivasi, berbagi cerita, berbagi pengalaman. Itu saya suka sekali. Ini kebetulan kemarin di India, di Amity University di Patna. Saya diminta berbicara dengan teman-teman dari India dan Arab Saudi. Jadi hal-hal itu yang saya selalu suka untuk lakukan karena itu akhirnya saya bisa berinteraksi dengan teman-teman, memberikan inspirasi, bukan inspirasi ya, berbagi pengalaman dan segala macam. Baik, akhirnya mungkin saya akan menutup dengan 1 cerita antara ini apa namanya? Ini Batagor dan ini Bang Satria. Nah, saya akan bercerita ini mungkin 2 menit Bang ya, 2 menit aja. Jadi Bang Satria tahu cerita ini. Jadi dulu saya 1 bulan lagi akan berangkat ke Amerika Serikat untuk studi S2. Nah, waktu itu saya dan Bang Satria sama-sama mengajar di Ganesha Operation. Dan Bang Satria waktu itu kalau pagi jam 8 sampai jam 12 beliau mengajar di Stein Metro, sekarang menjadi IAIN Metro. Kemudian dari jam 1 sampai jam 2 sampai jam 8 malam beliau mengajar di Ganesha Operation Pahoman. Nah, setiap istirahat saya selalu makan batagor dengan Bang Satria di bawah pohon seri. Jadi kalau teman-teman tahu GO Pahoman di belakangnya ada pohon seri. Nah, di belakang gerbang itu ada penjual batagor. Saya dulu suka duduk-duduk di situ sama Bang Satria. Saya waktu itu bilang ke Bang Satria gini, Bang Satria, sebulan lagi saya pergi ke Amerika. Nah, Bang Satria mau kayak gini terus, ya bilang gitu. Sebenarnya saya kompor-kompori waktu itu. Nah, Bang Satria kebetulan di Unila itu sekarang lagi ada beasiswa unggulan. Nah, beasiswa unggulan itu adalah untuk siapa saja yang mau mendaftar, nah nanti dibiayai S2, nah setelah selesai S2 kembali lagi ke Unila, jadi dosen di Unila. Gitu. Nah akhirnya waktu itu saya bilang, Bang Satria, kalau Bang Satria mau besok pagi,
temui Pak Cucu Sutarsah. Waktu itu beliau jadi kaprodinya, dan nanti setelah itu bilang, Pak Cucu, saya mau daftar beasiswa unggulan. Terus akhirnya Bang Satria bilang, oke, I'll do that. Jadi besok paginya Bang Satria menghadap Pak Cucu Sutarsah dan menghadap dekan, dan akhirnya diusulkan jadi salah satu penerima beasiswa unggulan. Tetapi pada akhirnya beliau tidak dapat. Tetapi di tengah-tengah itu, Bang Satria itu sudah pergi S2 ke Malang. Mendaftar S2 di Malang dan diterima. Dan saya bilang, waduh, itu terus gimana, Bang? Bang Satria bilang, Abang ini tidak akan pernah mundur ketika sudah memulai sesuatu. Dan akhirnya dia menyelesaikan S2-nya, dan akhirnya he lives happily ever after now, karena bisa bergabung ke UIN Raden Intan Lampung, dan menjadi salah satu staf pengajar di UIN Raden Intan Lampung. Dan saya sangat bangga dengan Bang Satria, oleh karena itu presentasi hari ini saya dedikasikan untuk Bang Satria Adi Pradana. Kakak saya, mentor saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas masukannya dari Mr. Christian Adiputra, ya. Walaupun saya juga ikut dilibatkan, saya tidak langsung, ya. Jadi poin-poin yang harus diambil dari presentasi dari Mr. Christian adalah yang pertama, do your best and be the best, ya. Walaupun kamu kalah, tapi tetap kamu kalah dengan usaha yang terbaik. Seperti apa yang Mr. Helta Anggia lakukan, sudah begitu banyak beasiswa yang diajukan, ya, akhirnya nyantol semua, termasuk stipendium Hoarikum, ya. Ya, yang kedua adalah keep looking, don't settle, learn more. Jangan pernah merasa puas, tetap mencari, jangan settle, belajar lagi, gitu. Kayaknya saya udah di zona ini nih, saya udah di zona nyaman ini, masih settle. Okay, and then stay foolish, stay hungry, achieve more. Ya, stay foolish, stay hungry, achieve more. Expand your network, sama seperti yang dijelaskan Mr. Helta tadi tentang people-to-people connection. Ini adalah expand your network. Dan yang terakhir, trust yourself, you can do it, start now. Sama juga sebenarnya, mind reform. Ya, cuman beda aja bagaimana cara menyampaikannya. Oke, itu tadi dua pembicara kita yang luar biasa. Ya, kita beri tepuk tangan dulu. Tepuk tangan online, ya. Dan sekarang kita akan buka sesi question and answer. Ya, Q&A bisa dituliskan di chat. Nanti ini sudah ada yang menanyakan beberapa. Ini untuk keduanya ya, mohon dijawab ini. Pertanyaannya adalah, do we have to prepare our research proposal or background before getting the scholarship? If yes, what's your advices to make it easier? Thank you. Ya. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi tentang harus ada prepare research proposal atau background, resume segala macam untuk dapat scholarship. Jika iya, tolong ada sarannya seperti apa untuk lebih mudah. Ya, bisa dimulai dari Mr. Helta. Mute. Oke. Ya, memang betul ya, setiap mendaftar beasiswa ini ya, apa tadi Bang? Preparationnya apa? Bagaimana motivasi ya? Ya, motivasi untuk research proposal dan resume untuk bisa dapat scholarship. Apa aja sih yang harus kita kerjain gitu? Dan bagaimana itu lebih mudah? Pengalaman saya biasanya setiap pembukaan beasiswa pasti akan menanyakan pencapaian terbaik Anda selama ini apa gitu. Kemudian yang pasti dalam menyiapkan resume, kita tunjukkan bahwa ada kontribusi positif yang bisa kita bawa setelah selesai mengikuti beasiswa. Nah, ini terkadang bagi orang yang sangat sibuk dan banyak pengalaman, seperti Pak Christian ini mungkin akan repot memilih mana dulu nih yang harus disampaikan, gitu ya. Nah, itu biasanya kesulitannya di sana. Atau bagi mereka yang belum punya pengalaman sama sekali, mungkin akan berpikir, apa nih yang harus saya sampaikan? Kalau saran saya sih, bicara dari dalam hati aja. Dalam artian, tanyakan kepada diri sendiri, kira-kira apa yang kontribusi positif apa yang bisa kita lakukan setelah kita selesai menjalani beasiswa yang akan kita jalani. Nanti kita hubungkan kembali dengan visi dan misi dari beasiswa itu. Tentunya beasiswa itu punya prospektus ya. Ketika kita mau
dia lagi open aplikasi, kita baca dulu nih visi dan misi dia apa. Nanti kita refleksikan ke diri kita sendiri, kira-kira saya bisa berbuat apa di dalam beasiswa ini. Nah, meskipun kita belum melakukan apa-apa sejauh ini, tapi nggak apa-apa, kita namanya menyampaikan aspirasi kita. Jadi seperti yang tadi disampaikan, dalam beberapa tahun ke depan setelah selesai menjalani beasiswa ini, ada beberapa hal yang bisa saya lakukan, yang bisa saya berikan kontribusinya kepada kepentingan orang banyak. Ya intinya itu sih, jadi jangan ego. Intinya mementingkan kepentingan orang banyak. Gitu Bang. Oke, terima kasih Mr. Helta. Mr. Christian, untuk masukannya lagi tentang connecting the dots. Oh, ya baik. Jadi mendaftar beasiswa itu sebenarnya yang terpenting mempersiapkan profil ya, menurut saya. Jadi kalau hanya mengisi formulir dan melengkapi persyaratan itu bisa dilakukan dengan cepat. Jadi 2 bulan, 3 bulan itu cukup untuk mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan, misalkan TOEFL dan yang lain-lain. Tapi untuk menyesuaikan profil kita agar sesuai dengan profil yang diminta oleh pemberi beasiswa itu take time. Oleh karena itu, misalkan teman-teman ingin mendaftar beasiswa Fulbright, saya selalu menyarankan adalah download dulu aplikasi beasiswa Fulbright tahun ini, lengkapi, dan lihat kolom-kolom mana yang kira-kira masih kosong, sehingga teman-teman bisa isi untuk pendaftaran tahun depan. Dengan begitu, ketika kita mendaftar itu sudah siap. Nah, kemudian poin yang kedua yang ingin saya garis bawahi adalah kita penting untuk mempunyai pengalaman praktis. Jadi kadang teman-teman yang fresh graduate itu akan bingung sekali ya ketika harus mengisi form aplikasi beasiswa. Karena di situ kan ditanya pertanyaannya apa permasalahan praktis yang harus diperbaiki. Misalkan nanti setelah lulus beasiswa, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu kadang awang-awang gitu. Nah, kalau teman-teman sudah punya pengalaman praktis di lapangan, itu akan gampang sekali. Waktu itu, saya kebetulan menjadi asisten dosen di program studi pendidikan bahasa Inggris di Unila. Dan juga di waktu yang sama, saya menjadi guru di Sekolah Dharma Bangsa. Di Sekolah Dharma Bangsa itu, murid-murid pakai iPad, pakai smartphone, pakai laptop, dan WiFi di SDB itu kenceng sekali gitu. Cuma waktu itu saya blank ya. Ini sebenarnya bisa dipakai ini sebenarnya laptop, iPad sama HP ini. Cuma gimana caranya? Nah, waktu itu saya belum tahu. Nah, di kampus ketika belajar di sekolah itu ketika belajar di kampus yang dibawa itu cuma tape recorder sama kaset question number 1. Yang gitu-gitu aja listening gitu. Dan juga seringnya juga presentasi pakai slide. Saya bilang, we can actually do more. Gitu. Dan teachers need to be prepared to do something more. Gitu. Nah, akhirnya saya ketika aplikasi beasiswa, saya bilang begini, saya pengen belajar lagi gimana sih caranya menggunakan teknologi di dalam kelas gitu untuk S2. Nah, ketika saya nanti sudah lulus dari S2, saya pengen kembali ke Unila, dan saya pengen mengajar di Unila, dan mata kuliah pengajaran bahasa Inggris dengan teknologi itu pengen saya adakan di Unila. Jadi lulusan-lulusan Unila itu bisa punya kemampuan itu, dan juga kan Unila sering mengadakan pelatihan PPG, pelatihan guru, dan segala macam. Jadi peran Unila itu ada di calon guru dan juga guru-guru yang sudah mengajar gitu. Jadi saya bisa ngelatih guru, bisa mempersiapkan calon guru. Nah, saya bilang di Unila itu belum ada Pak. Jadi kalau misalkan satu Lampung itu gurunya nggak bisa ngajar pakai teknologi ya karena di Unila nggak ada gitu. Nah akhirnya kalau Bapak bisa ngasih saya beasiswa, saya bisa belajar itu, I will be the one who teach that subject in Unila and I will change the condition. Nah itu dulu yang saya katakan seperti itu. Jadi akhirnya bilang, ya wesnya beasiswanya berangkat gitu. Nah oleh karena itu saya bilang ke teman-teman punya pengalaman yang praktis sehingga nanti bisa menjawab apa sih permasalahannya dan apa yang akan kamu pecahkan ketika nanti pulang nanti gitu. Tapi permasalahan itu harus sesuatu yang terukur dan tidak muluk-muluk. Saya tidak akan mungkin bilang saya akan memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia gitu. Itu kapasitas menteri gitu. Tapi kalau saya bilang
saya ingin membuat guru-guru bisa mengajar dengan teknologi dan melatih guru-guru di Lampung untuk bisa mengajar dengan teknologi itu sesuai dengan kapasitas. Nah, mungkin itu Bang Satria yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih Mr. Christian ya. Mungkin bisa menjawab tadi pertanyaan. Silakan ada yang ingin bertanya lagi? Kayaknya pertanyaan dari Miss Aulia sudah dijawab langsung ya oleh Mr. Herota ya. Ada yang series versionnya. Kalau ada yang ingin langsung, bisa dibuka mikrofonnya, bisa langsung berbicara. Mr. Sat, Tapi itu tepuk tangan dulu. Nada. juga lebih Nada. jelas. Siapa Nada? Oh, ada ya? Oh, Miss Aulia minta jawaban dari Mr. Christian juga. Mr. Kedua, Christian. ya, kedua speakersnya. Silakan Mr. Christian. Pertanyaannya gini, bagaimana cara meredam tingkat stres ketika sudah di luar negeri? Gitu. Jadi seperti apa gitu caranya untuk meredam tingkat stres? Apalagi kalau bawa keluarga. Miss Aulia Oh, iya. mau minta petua nih buat persiapan kayaknya. Ya, siapan. Oh, oke. Jadi dulu saya memilih di University of Arizona dan di sana pertama memang kita harus punya social support ya. Jadi saya bergabung ke Permias, di mana di situ banyak mahasiswa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga bergabung dengan masyarakat Indonesia yang ada di sana. Jadi mereka kebetulan setiap bulan sekali itu mengadakan pengajian. Jadi mengaji, kemudian setelah itu makan-makan. Jadi kita nggak merasa terlalu terlalu rindu dengan Indonesia. Itu biasanya perasaan yang itu. Dan kemudian waktu itu saya tahun 2016 saya kebetulan sudah menikah dan akhirnya membawa istri saya. Nah, itu sangat terbantu sekali gitu. Jadi misalkan waktu istri saya hamil gitu, ini kan bingung ya, aduh ini gimana caranya nih, ke rumah sakit yang mana dan segala macam. Itu ibu-ibu Indonesia yang di sana itu menghubungi saya, "Oh, Christian, nanti ke rumah sakit ini, terus hubungi dokter ini gitu. Terus nanti kamu bisa minta bantuan ke pemerintah ini gitu." Dan kemudian setelah itu pas istri lahiran itu semua orang Indonesia datang dan membawakan baju-baju yang dulu dipakai oleh anak-anak mereka. Baju bayi kan paling cuma dipakai 2 bulan sudah besar kekecilan gitu. Jadi itu sampai berkardus-kardus itu baju bayi itu, jadi akhirnya kita nggak perlu beli baju bayi. Nah itu sangat comforting untuk kita ya. Nah itu kemudian setelah itu ya saya kira harus aktif di banyak kegiatan gitu, banyak kegiatan kampus. Jadi selain teman-teman dari Indonesia, kita juga punya teman-teman dari negara lain. Jadi mungkin banyak tugas-tugas dari dosen itu yang kadang pressure-nya itu terlalu banyak gitu. Nah, yang biasanya saya lakukan adalah saya mencoba seperti Mbak Rani mungkin kemarin ya, saya mencoba membuat kelompok belajar kecil dengan teman-teman di Amerika dan dari beberapa negara yang lain, dan akhirnya kita belajar sama-sama di luar kelas. Itu dulu sangat membantu sekali gitu. Jadi untuk kegiatan sosial di luar kampus dan juga kegiatan akademik di dalam kampus. Mungkin itu. Oke, mungkin bisa menjawab ya kegundahan Miss Aulia ya, akan segera pergi ke sana ya, ke UK. Miss Aulia gimana? Oke, untuk pertanyaan yang lain, ini masih ada 5 menit lagi untuk sesi Q&A. Silahkan dibuka seluas-luasnya, mumpung Aji mumpung ini masih ada speaker-speaker hebat seperti Mr. Helta dan Mr. Christian nih. Oke, silahkan untuk pertanyaannya. Oke. Lagi bingung apa gimana ini? Oh ya, untuk Mr. Helta ini rencananya ke Hongaria kapan ini? Rencananya bulan Agustus, Bang, tanggal 19. Luar biasa sekali ya di Hongaria ya. Stay hungry ya. Stay hungry. Oke, silakan dibuka lagi pertanyaan. Mr. Christian sekarang untuk informasi masih ada di Arab Saudi ya. Dia masih di sana jam berapa nih Mr. Christian? Oh, ini setengah 12 siang. Oke, stay hungry ya. Bentar lagi makan soalnya.
Is there any questions for the audience? Mr. Tian, No? kalau di sana TESOL di Arab itu gimana? TESOL di Arab gimana? Gambarannya. Kan ngajar TESOL kan di Arab. Oh Pengajar iya. bahasa Indonesia malah. Saya sebenarnya ngajarnya di sini bahasa Inggris untuk jadi kalau di Arab Saudi untuk jurusan science itu semuanya pakai bahasa Inggris, science dan juga kedokteran ya. Itu semuanya pakai bahasa Inggris, sehingga di semester 1 dan semester 2 mahasiswanya dipersiapkan agar mereka bisa pakai bahasa Inggris. Nah, saya sementara tahun ini mengajar semester 1 dan semester 2 untuk mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan juga Fakultas Teknik. Jadi biar mereka siap untuk mengikuti perkuliahan dengan bahasa Inggris. Nah, kalau misalkan ditanya, sebenarnya TESOL di Arab Saudi itu gimana ya? Kurang lebih sama ya. Bahasa pengantarnya tetap bahasa Inggris. Kemudian dosen-dosennya itu juga rata-rata. Yang saya lihat dosen-dosennya itu 50-50. Jadi 50% itu dosen dari dalam Arab Saudi, kemudian 50% itu dosennya dari luar Arab Saudi. Jadi kalau Bu Isti tahu Pak Handoyo juga sekarang kan bekerja di King Abdul Aziz University di Jeddah, Arab Saudi. Dan saya melihat di banyak kampus polanya seperti itu, 50-50. Jadi 50 dosen dari luar, 50 dosen dari dalam. Dan kualitasnya cukup bagus-bagus karena mereka juga rata-rata lulusan dari Amerika, lulusan dari Inggris, dan banyak negara-negara lainnya. Oh, dan juga kesempatan beasiswanya terbuka ya. Jadi sekarang kampus-kampus sedang membuka kesempatan beasiswa, jadi mungkin nanti linknya saya share ke Bang Satria untuk di-share ke teman-teman yang lain untuk studi di Arab Saudi. Kelasnya itu kan kalau teknik kan pasti banyakkan laki-lakinya ya. Tapi kalau yang di kelas umum itu apa masih dipisah, Sir? Antara ikhwan sama akhwat. Iya. Jadi di Arab Saudi itu ada dua model kampus ya. Yang satu model kampus yang itu sudah internationalized. Jadi mungkin teman-teman sudah familiar dengan King Abdullah University of Science and Technology, KAUS. Itu kampus teknologi terbaik di Arab Saudi. Itu sudah mix. Jadi lelaki dan perempuan tuh bisa bekerja di satu lab dan juga bisa belajar di satu kelas gitu. Nah, tapi kampus-kampus yang lain itu masih dipisah. Jadi kalau saya selama satu semester ya ngajarnya satu kelas hanya cowok saja gitu. Kampus cewek itu terpisah. Jadi misalkan kampus UIN yang di Sukarame itu khusus kampus cowok semua. Dan semua dosen di situ juga cowok semua, staf juga cowok. Nah, kampus yang pasca sarjana yang di Jalan Zainal Abidin itu kampus ceweknya gitu. Nah, rata-rata kampus-kampus di Arab Saudi seperti itu, jadi dipisah. Saya sendiri kurang sebegitu paham ya, karena belum terlalu lama di sini dan juga kebetulan setelah itu ada corona, jadi belum sempat muter-muter. Apakah program TESOL di sini untuk S2 itu dicampur, S2 dan S3, apakah dicampur ataukah dipisah gitu. Tapi untuk beberapa kampus itu sudah mulai dicampur. Insight-nya seperti itu. Mungkin seperti itu, Bu Isti. Terima kasih, Mr. Tian. Kalau Mr. Helta dulu pengalamannya pas sekolah di India gimana? Kan kita kan memang sering stereotip ya, makanya ini kan banyak anak-anak CCU, ingin tahu kehidupan di sana, kemudian pembelajaran perkuliahannya terutama sih. Kalau di India, kan kalau kita nonton Slumdog Millionaire atau misalnya film-film India Bollywood kan kadang-kadang suka lebay alay gitu, apa benar atau gimana? Justru kalau Slumdog Millionaire itu tampilan yang sebenarnya dari India gitu. Yang Bollywood itu yang banyak bohongnya gitu ya. Nah, kalau sistem perkuliahan di India itu dia sistemnya kalau kampus di India itu dia satu kampus besar yang terdiri dari berbagai macam college. Jadi college dari kampus-kampus kecil itu sama mereka dijadikan dipayungi oleh sebuah organisasi besar. Misalnya kayak kampus Delhi University. Jadi bisa jadi saya dengan teman saya satu jurusan yang sama dari Faculty of Arts, tapi college kami beda. Nah,
Dan setiap minggunya dari college itu nanti ada tutorial kan, untuk hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah kita. Tapi terus terang kalau di kampus India memang agak sedikit lebih konvensional ya. Dosen datang ke dalam kelas yang sangat besar, banyak mahasiswa gitu ya. Kemudian absensi itu tidak terlalu dipermasalahkan oleh dosen. Harapannya mahasiswa bisa lebih mandiri lagi dalam belajar. Tapi yang uniknya kalau di India itu selama ujian, ada kecenderungan seperti ini. Semakin banyak kita menulis, semakin besar kesempatan untuk dapat nilai besar. Gitu. Jadi misalnya saya kemarin tuh pernah ujian tentang ini ya, sastra, tentang mata kuliahnya kalau nggak salah postmodernism. Jadi dari segala macam banyak literatur yang sudah saya baca gitu ya. Itu ujiannya pertanyaannya cuma ada 8 soal dan kami disuruh memilih 5 saja. Tapi kalau saya perhatikan anak-anak India itu untuk menjawab 5 soal itu bisa menghabiskan 3 sampai 4 buklet. Satu buklet itu terdiri dari lebih dari 15 halaman. Dan saya bingung apa yang mereka tulis ini gitu. Jadi kadang-kadang saya juga termotivasi untuk mengimitasi cara mereka gimana. Kadang-kadang kita kalau pertanyaan esai, satu soal esai saja itu jawabannya paling 2 paragraf aja udah maksimal ya gitu ya. Nah, tapi kalau di anak-anak mahasiswa India itu untuk satu pertanyaan itu bisa sampai 5 atau 6 halaman gitu. Nah, entah mereka mengarang bebas atau entah itu memang isi curahan hati mereka atau hasil-hasil bacaan yang mereka baca, saya juga tidak terlalu memahami sih kira-kira seperti apa. Tapi ada kecenderungan kalau ingin selamat dan lulus itu seperti itu. Nah, kalau saya sih yang saya ambil yang positifnya aja ya. Kita kan stay positif ya. Positifnya adalah sebelum ujian saya jadi terdorong untuk banyak membaca, dan terus terang dengan berkuliah di India dengan jurusan yang sedikit berbeda dari S1 yaitu pendidikan, kalau di India kan saya sastra, itu membuat saya jadi meningkat dari segi vocabulary dan writing mungkin, Miss, gitu. Ya, intinya begitulah kalau di India. India itu penuh dengan permasalahan yang kompleks, bukan hanya di perkuliahan, berikut juga di kehidupan sosial. Tapi sebenarnya kalau kita mau membuka diri, mindset kita perbaiki, kita nggak selalu negatif, kita nggak selalu defensif, kita bisa belajar banyak hal, gitu. Terlepas dari padat dan joroknya India, gitu sih. Iya sih, maksudnya ini kan pas banget Mr. Tian, Mr. Helta gitu kan, Mr. Tian di Arab, kemudian Mr. Helta-nya di India gitu kan. Kalau misalnya untuk yang wanita gitu loh, mau melanjutkan S2 di negara-negara yang typical stereotypes dan kadang sepertinya tidak terlalu pro wanita, itu aman nggak? Kan banyak ya, misalnya Helta kan udah, kalau saya lihat di berita-berita kan justru banyak kaum-kaum hawa ya yang melanjutkan S2 di India kan ya, alumni UBL itu gimana safety-nya? Oh ya, strategi pertama harus erat dengan PPI di sana. Benar, perempuan tidak boleh kemana-mana sendirian kalau di India. Karena di India itu, maaf, saya sedikit buka, dia di sana sistem kasta masih berlaku. Di sana itu yang dilamar laki-laki, Miss, bukan perempuan yang dilamar. Jadi perempuan melamar laki-laki. Nah, perempuan ini kan ketika mau melamar kan dipilihkan oleh keluarganya. Nah, sehingga banyaklah bujang-bujang lapuk yang tidak dilamar di sana, gitu. Nah, bujang-bujang lapuk ini kan bagaimanapun secara usia harus memenuhi hasrat biologisnya, gitu. Nah, makanya menurut pengamatan para peneliti banyak kasus perkosaan yang terjadi di India. Dan mereka itu terus terang ketika melihat namanya perempuan ya terus terang agak katrok ya, lebih katrok lagi dari kita gitu loh, ketika melihat lawan jenis, gitu kan. Tapi sebenarnya untuk kasus mahasiswa Indonesia sendiri, alhamdulillah sejauh ini kita tidak pernah ya terjadi hal-hal yang sifatnya membahayakan gitu ya, membahayakan karena kemana-mana memang harus selalu bersama. Jadi mahasiswa saya yang berhasil saya berangkatkan ke sana itu rata-rata sebelum ke sana kita kasih briefing tentang cross cultural understanding dulu di sini, gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang harus mereka pahami. Semangatnya adalah ketika kamu bisa hidup di India, kamu bisa hidup di mana saja. Intinya gitu. Luar biasa. Wah, keren. Kalau Mr. Tian gimana yang di Arab? Saya juga ngeri loh, Mr. Tian sempat pernah waktu umroh itu nekat keluar sendiri mau beli coklat kurma, malah digodain loh sama penjual. Itu yang cuma berapa hari, gimana yang kuliah di sana, Mr. Tian? Oh, mungkin saya tambahkan ya itu. Jadi nanti kalau kuliah
itu untuk yang cewek itu harus ditemani mahramnya. Gitu. Jadi mahramnya pun harus ikut. Jadi kalau misalkan Miss Sisti kuliah berarti suaminya harus ikut nanti gitu. Pas kuliah itu. Gitu. Cari dulu berarti. Kalau berangkat sendiri itu sampai saat ini belum boleh. Tapi sebenarnya sejauh ini Arab Saudi sudah semakin terbuka ya kalau teman-teman lihat di media itu. Jadi dulu kan belum bisa nyetir. Sekarang di jalanan itu banyak cewek-cewek yang bawa mobil sendiri gitu. Sekarang sudah bisa. Kemudian dulu kasir-kasir itu nggak ada yang cewek, semuanya cowok gitu. Jadi kalau misalkan beli di grocery store itu rata-rata semuanya cowok ini kasirnya. Sekarang itu sudah ada cewek gitu. Jadi dari sisi equality itu sudah semakin membaik ya. Dan misalkan makan di restoran itu sekarang kita juga sudah bisa membaur gitu. Jadi tidak tersekat lagi bagian cewek, bagian cowok gitu. Jadi di kota-kota besar seperti Riyadh, Jeddah itu sepertinya sudah mulai terbuka ya. Dan itu kan kampus-kampus besar rata-rata di situ. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu saya rasa kurang. Ya tapi memang kita harus tetap waspada. Misalkan tidak jalan sendirian di tempat-tempat yang sepi itu ya, sesuatu yang salah waktu itu. Di Amerika pun sama itu. Hal seperti itu harus dihindari. Tapi kalau saya sih ngelihatnya kan karena gitu ya, sekarang itu justru memang kebanyakan kalau kita mau ngelanjutin S2 maupun S3 trennya itu malah sekolahnya itu bukan di UK, di Amerika maupun di Australia, itu justru malah banyak yang tawaran-tawaran kan dari India, kemudian Thailand, Vietnam gitu kan. Seperti itu. Bahkan ini Korea juga lagi gencar-gencarnya ini promo untuk siapa ayo gitu. TESOL padahal gitu. Jadi gimana ini kalau Mr. Tian dan Mr. Helta melihatnya dari trending yang justru teaching English as second language tapi bukan dari negara asalnya atau negara yang berbahasa Inggris justru trennya. Siapa dulu nih? Mr. Helta dulu coba. Mr. Helta dulu aja, biar Mr. Tian bisa minum dulu. Itu sebenarnya perspektif dan sangat relatif sekali ya, Miss ya. Ada juga saya pernah dengar paham-paham yang seperti ini. Kalau kita berkuliah kita kan jurusan pendidikan bahasa Inggris. Kita berkuliah di negara tujuan yang bukan negara native speaker seperti Inggris, Amerika, New Zealand, atau Australia gitu ya. Nah, misalnya kayak saya sekarang nih, saya kan S3 di Hungary. Di Hungary itu kan Inggris itu sebagai foreign language, bukan sebagai first atau second ya. Iya. Justru sebenarnya sekarang ini TESOL itu lebih populer di Jepang, Cina, atau negara-negara yang bukan native speaker bahasa Inggris. Karena gini, untuk S3 itu sebenarnya yang jadi fokus dari belajar itu bukan belajar bahasa Inggrisnya lagi harusnya. Kita harus sudah fokus ke isu-isu English as a foreign language. Contohnya, di Indonesia tentunya kita punya isu tentang EFL ya, atau ESL gitu ya. Tentunya di Cina isu itu ada, tapi kita bisa bandingkan perbedaannya di mana, letak persamaannya di mana, sehingga lebih memperluas lagi horizon pengalaman kita tentang TESOL yang ada di sana gitu. Karena kalau di negara-negara native speaker mereka rata-rata monolingual, Miss. Satu-satunya bahasa mungkin ya yang mereka kuasai itu hanya bahasa Inggris gitu. Jadi ketika mereka orang-orang Amerika datang ke Cina dan mengajar di Cina gitu, yang saya lihat mereka membawa background mereka yaitu kemampuan mereka berbahasa Inggris itu udah pasti, udah nggak mungkin diragukan lagi. Tapi dalam beberapa kasus mereka juga jadi banyak belajar gitu. Sebenarnya kayak orang-orang bule yang banyak ngajar di Cina, di Jepang misalnya, justru bukan hanya mengajar tapi juga belajar, sehingga output yang mereka dapatkan selama mereka mengajar itu akan dibawa kembali lagi ke Amerika, diolah lagi menjadi materi, dan itu kita beli gitu. Jadi buku dan penelitian pastinya ya. Ya, jadi itu ada perspektif yang seperti itu. Jadi kalau misalnya maaf tanpa menyampaikan yang lain, kalau misalnya kita S3 katakanlah masih Amerika oriented atau Inggris oriented misalnya kan. Lah terus selama S1 S2 belajar apa aja gitu loh. Kalau fokusnya masih
masih belajar apa namanya, kok nggak ke native speaker aja sih gitu kan. Misalnya gitu ya. Ada pendapat yang menjelaskan seperti itu. Tapi tentunya ada juga pendapat lain yang mengatakan ya dengan semakin lama kita di negara yang native speaker, baik pengalaman mereka tentang kita tentang budaya mereka, tentang cara berbahasa, yang belum sempat kita pelajari, insya Allah akan semakin mendalam. Jadi pada prinsipnya kalau saya pribadi sih menghargai di mana saja orang jurusan pendidikan bahasa Inggris ya untuk melanjutkan pendidikan S2 atau S3 dimanapun juga negara tujuannya. Kalau ke India, tipikal Indian accent-nya itu beda sendiri. Kadang-kadang ada beberapa orang yang sangat lancar berbahasa Inggris, listening-nya sangat bagus. Ketika bicara dengan orang India yang berbicara bahasa Inggris itu juga nggak akan bisa langsung nangkep gitu. Dan itu namanya accent itu suatu hal nggak bisa dipaksain. Bagaimanapun juga itu representasi dari budaya mereka gitu. Makanya sekarang kan numbers of native speakers itu kan udah being outnumbered by speakers of English as an international language gitu loh. Jadi selama pronunciation kita misalnya cara kita berbahasa itu udah cukup di dalam standar misalnya dan komunikasi bisa terjadi itu sudah cukup gitu, tanpa harus mengimitasi. Namun tentunya semakin native kita ya semakin bagus itu aja. Oke. Kalau Mr. Tia? Oh. Alumni Amerika nih, gimana perspektifnya? Yang pertama begini, saya akan bilang itu justru menarik ya untuk pendaftar beasiswa. Saya merasa beruntung ketika mendaftar beasiswa itu selalu di angkatan pertama. Jadi tidak terlalu tough untuk bisa masuk. Jadi waktu ILSP belajar ke Amerika Serikat itu saya masih angkatan kelima. Jadi belum banyak orang yang tahu tentang beasiswa itu. Kemudian waktu LPDP dulu itu masih angkatan ke-15 dan itu masuk tahun kedua. Jadi masih tahun keduanya LPDP. Kemudian waktu S2 pakai prestasi USAID itu baru angkatan kedua, juga tahun kedua. Jadi baru tahun kedua mereka buat beasiswa itu dan akhirnya banyak yang belum tahu. Makanya ketika sekarang tiba-tiba ada Korea, ada Thailand, dan beberapa negara-negara itu membuka kesempatan, itu saya akan katakan Gerrit. Karena chance-nya jadi lebih akan terbuka. Dan juga jangan pernah mendaftar cuma di satu tempat. Jadi kalau poinnya saya, misalkan saya ngarahnya ke Amerika terus, bukan sebenarnya. Saya waktu itu daftar juga ke Belanda, ditolak. Kemudian daftar juga ke Australia, New Zealand, juga ke Jepang waktu itu. Tapi kebetulan Amerika yang menjawab lebih dulu, dan akhirnya saya berangkat ke Amerika Serikat. Jadi poin yang pertama yang akan saya sampaikan adalah daftar saja semuanya. Masalah kuliah di mana itu nanti akan punya perspektif, pengalaman, network yang itu sangat membantu kita di masa depan nanti. Jadi kuliah dimanapun itu sama saja menurut saya. Cuma pertimbangan yang kedua, kenapa saya dulu di Amerika juga akhirnya adalah karena memang saya mempertimbangkan expertise. Jadi expertise ya. Jadi misalkan kalau Bu Isti misalkan mau kuliah TPEC misalkan, penelitiannya tentang TPEC, itu profesor-profesor di Korea itu banyak betul gitu. Jadi nggak harus ke Amerika gitu. Jadi di Korea itu sudah cukup. Gitu. Kemudian di Hong Kong itu ahli-ahli tentang language policy itu ngumpul semua jadi satu. Jadi ya nggak masalah kalau kuliah di Hong Kong gitu. Kemudian ada negara Thailand gitu. Thailand itu kemarin juga saya cek itu sangat bagus untuk beberapa topik gitu. Jadi ahli-ahli yang sering muncul di jurnal-jurnal itu tidak semuanya dari Amerika gitu. Jadi kalau kebetulan misalkan ada kesempatan beasiswa di Korea ya daftar saja. Nanti setelah itu kita bisa nyari ini mana nih profesor yang kira-kira pas untuk jadi pembimbing kita. Nah itu baru bisa disesuaikan. Menurut saya sekarang dominasi di TESOL expertise itu tidak selalu di Amerika. Itu sudah hampir merata ya. Jadi Hong Kong, Korea, Cina. Di Cina, Santo itu, Santo dan beberapa kampus itu sangat masif sekarang. Jadi
kalau misalkan ada kesempatan, saya bilang take it. Hajar aja gitu Karena, ya. karena untuk level S3, yang kita kejar adalah expertise. Jadi misalkan kenapa saya kembali ke Arizona? Karena penelitian saya waktu itu kebetulan tentang revitalisasi bahasa daerah, language planning and policy, dan pembimbing yang memang sering muncul di jurnal dan buku tentang bidang itu, kebetulan dosennya ada di situ. Gitu. Jadi saya tidak kemana-mana lagi dan saya kembali ke Arizona. Nah kalau misalkan Bu Isti pengennya bidang tertentu dan itu ada di Korea, ya why not? Gitu. Itu sesuatu yang lain. Malah itu nilai plusnya ada, belajar bahasa Korea. Selain bahasa Inggris. Iya, terima kasih pada dua speaker. Oke, untuk audiens yang lain, jika ada pertanyaan, jika Kayaknya tidak, kita udah jam 4. Mr. Ya. Tian mau sholat duhur juga kan? Oh iya, belum makan juga dia. Oke, seperti itu untuk pembahasan kita pada webinar series hari ini. Ya, nanti akan segera dilakukan eksekusi langsung. Ya, jadi teorinya kita dapat, eksekusinya kalian yang melakukan gitu. Ya, so that's it. Untuk Miss May, ada ya Miss May? Ada. Bentar, Miss May. Ada Miss May. Ada. Oh iya. Ya, untuk bisa memberikan kata apa ini? Kesimpulan ya, penutup. Closing remarks. Closing remarks. Oke, kepada Miss May disilahkan. Ya, oke, luar biasa. Tadi kita semua kurang lebih hampir 2 jam nih ya, secara keseluruhan acara kita pada hari ini, dan ya mendengarkan cerita, kemudian wawasan dari kedua narasumber ini semakin memperkaya insight, wawasan kita semua yang ada di sini, khususnya tentang bagaimana kuliah dengan memperoleh beasiswa. Dan dengan materi-materi yang sudah disampaikan tadi, banyak sekali catatan-catatan, dan sepertinya hampir semuanya menjadi keywords bagi kita yang agaknya akan sangat membakar semangat, memotivasi semua untuk ikut jejak beliau berdua ini. Dan banyak sekali hal-hal baru yang disampaikan ya, walaupun beberapa kali tema kita adalah tentang beasiswa. Seperti tadi, kalau saya itu baru sekali istilah yang dikeluarkan oleh Mr. Helta, tadi ada istilah regionalisme atau lebih ASEAN, nah gitu tadi ya, lebih ASEAN. Kemudian tadi yang kalau ya banyak sekali catatan-catatan tadi ya, termasuk dari Mr. Christian, stay hungry, Mr. Satria. Nah ini ya, stay hungry ini keren banget ya. Oke, stay hungry. Yang pasti ini adalah challenge ya, menjadi challenge ourselves. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita pada sore hari ini yang sudah memberikan banyak kontribusinya kepada kita semua. Ilmunya, pengetahuannya, pengalamannya, semuanya akan sangat bermanfaat, insya Allah. Dan ya kita doakan Mr. Helta ya yang akan melanjutkan studinya nanti diberikan kemudahan, diberi kelancaran, dan akan bisa tetap terjalin silaturahmi dengan kita yang ada di sini. Sembari ambil nanti tetap bagi-bagi ilmunya dengan kita. Begitu juga dengan Mr. Christian yang saat ini di Arab Saudi ya. Di Arab Saudi, ya semakin sukses Mr. Christian dan tetap berbagi dengan kami-kami yang ada di sini. Terima kasih banyak kembali kepada kedua narasumber. Big applause lah ya untuk beliau berdua dan narasumber.
Thank Ya, you. thank you so much. Ya, demikian saya kembalikan ke moderator Mr. Satria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Miss Mei. Oke, jadi itulah akhir dari pertemuan kita yang insya Allah bermanfaat, memberikan insight ya. Semoga kita bisa melakukan tindakan-tindakan seperti apa yang diberikan oleh kedua narasumber yang luar biasa ini. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan online. Clap, 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 clap. Oke, thank you. Dan untuk mengakhiri, saya akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya yang menginspirasi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Satria. Okay, for all the participant. Oh, Mr. Said minta foto-foto? Boleh, sok atuh. Oh iya, belum foto Ayo. kita ya? Belum. Saking Oh, ini, iya. tercengang. Tenang. Silakan dibuka videonya yang mau foto-foto. Silahkan. Informasi minggu depan kita akan kedatangan tamu, sesi ke-6 itu Mr. Budiawan. Beliau adalah pengajar BIPA yang sekarang sedang di Uzbekistan. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana kehidupan dan juga pembelajaran di Uzbek itu bagaimana. Yang pasti banyak cewek-cewek cantik kalau di Uzbek. Kemudian ada Miss Laili, beliau adalah guru di Yogyakarta, pernah mengenyam pendidikan sebentar sih, short course di Leiden, di Belanda. Itu nanti buat adik-adik yang lulus S1 dan bercita-cita jadi guru, itu maksud saya harus nonton. Karena kalau sudah jadi guru, itu tidak harus jadi guru, tapi justru harus jadi guru berprestasi. Nah, minggu depan stay tune ya. Udah ya, jadi untuk Hah? Ya nggak tahu Udah ini pada dibuka nggak ini kameranya. Cuma Buka kita dong. doang nih. Kita doang nih. Cuma kita doang ambil dari recording aja udah fotonya. Miss Aulia, Ayo, Miss Aulia aja Miss nggak Aulia. buka loh. Mungkin ada Aisyah kali ya. Mr. Said kemana Mr. Said? Kok pergi? Ya udah kita foto aja nggak apa-apa, sedapatnya. Yuk. Nah, aduh. Udah. Oke. Nah, aduh, set. Udah. Ya. Thank you. Mana dulu, Set, loh. Goodbye everyone. Oke, guys. Iya. Terima kasih banyak Mr. Helton, Mr. Christian. Thank you, Itu Mr. udah ada Helton. Semuanya. Sertifikatnya bisa di-download di chat box. Silahkan. Diambil sertifikatnya adik-adik. Mangga. Adik-adik mahasiswa nih nanti. lagi. Kita salat dulu, salat asar.